Bapak-bapak, ibu-ibu semua, selamat bergabung kembali bersama Inti Jawa Barat di acara Zoominar Perhimpunan Inti Jabar. Selamat malam Pak Teddy. Selamat malam Bu Beneta. Selamat malam Pak Antoni. Selamat malam. Mike. Selamat malam. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Bu Beneta. Hari ini temanya sedikit mengerikan. Kok mengerikan? Pro dan kontra. Wah, bisa terjadi perang. Perang dunia keempat. Perang dunia keempat. Tapi ngomong-ngomong Pak, Ya. sebelum dimulai, ini berhubung cuacanya panas, saya mau minum dulu. Oh, iya. Kita minum dulu. Oke. Kopi apa ini? Ini namanya kopi Sumiko. Sumiko. Wah, nah kopi Dari Sumiko. tadi Bapak minum nggak tahu ini kopi apa? Tahu Sumiko. Sadis. Pak, slow. Santai Tegang, Pak, Pak. santai Tegang, Pak. tapi santai, Pak. Jangan terlalu tegang. Pak. Oke. Nah, Sumiko ini bisa didapat di mana? Kenapa? Apa kelebihan Sumiko? Kalau kata saya sih enak. Enak. Enak, nggak terlalu manis. Ya. Harganya juga bersahabat. Harga kantong anak kuliahan lah. Terus Tapi- kualitasnya juga ya. Oke. Oke. Kalau kopi cenah pilihan. mah harga kaki 5, kualitas bintang 5. Waduh, kaki lima. Enak Pak, itu dikocok dulu Pak, kalau nggak ada rasa. Udah dikocok. Harus dikocok-kocok Pak, Ya. baru enak. Mr. Anthony, what do you think of this coffee? Oh, it's very delicious. I've been drinking it all night. Wah, Dibayar berapa dia ini? Hah? Dibayar berapa dia? nggak dibayar, coba dikirimin kopi. Kopi Sumiko ada di Pascal Hyper Square, di Pascal Lodge, unit 8002. Pokoknya mah arah keluar Kebon Jati Iya, ya, arah keluar lebih Kebon gampang. Jati. Ya. Pak Teddy, Oke, kalau gimana, Bu cerita Beneta? tentang pro dan kontra kebun binatang, kan kita semua juga tahu ada yang pro dan ada yang kontra. Menurut Pak Teddy ini lebih banyak yang pro apa yang kontra? Saya belum pernah melakukan survei ya, tetapi sepertinya terlihat kalau di tiap kebun binatang antusiasme masyarakat yang datang ke kebun binatang itu luar biasa membludak. Artinya, Tapi kan nggak bisa dilihat Pak, nggak bisa dilihat begitu. Kalau pro dan kontra menurut saya itu jumlah penduduk Indonesia yang pro-nya berapa, yang kontranya nah berapa. itu kan kita belum ada satu survei Nah, yang yang yakin ya, berapa persennya. berapa persennya. Cuman begini, kita mungkin bisa ambil sampling ya dengan dibukanya Pak Zulembang itu. Animo masyarakatnya kan luar biasa. Artinya banyak sekali masyarakat yang memang menyukai melihat binatang di kebun binatang daripada dia harus apruk-aprukan ke hutan. Belum lagi nanti digigit sama binatang. Nah, ya. itu Lebih kan nggak- juga nggak kesempatannya aman. kan tidak ada. Ya, Tapi saya setuju. Saya itu sebetulnya sedikit anti Pak sama yang namanya kebun binatang itu. Saya sebetulnya sedikit anti. Anti dalam arti saya Keberatan. ke beberapa tempat ke kebun binatang itu binatang dikandangin. Kandangnya kotor. Terus binatangnya juga kurus-kurus. Kalau menurut saya dengan kapasitas yang namanya macan dengan berat badan segitu kasihan amat gitu. Ini apa dikasih makannya tiap hari atau enggak, saya juga enggak tahu. Makanya saya tuh anti, dari sejak itu saya anti ke kebun binatang karena saya enggak tega ngelihatnya. Tapi ketika saya datang ke Pak Zu karena saya tuh judulnya nemenin Mr. Anthony. Saya tanya, lu mau nggak ke kebun binatang? Hayu. Dia sebenarnya juga nggak mau. Dia juga sebenarnya bilang, aduh saya nggak tega melihat binatang. Pas saya ke Pak Zu pertama kali, begitu masuk, anjir, ini kebun binatang edan gini. Ini kan bahasa saya. Oh, ngomong. bahasa, ya. Anjir, ini cengok bener. Wah, ini kebun binatang kok bagus bener. Bersih, nggak ada bau-baunya sama sekali. Makanya saya bilang, wah ini ngerawatnya kayaknya oke nih. Saya jalan, ngelihat binatang-binatangnya bersih-bersih, gendut-gendut, diurus gitu Pak. Jadi saya juga seneng ya kalau ngelihat kayak gitu kan seneng ya. Oh ternyata nggak sia-sia. Soalnya kalau menurut Bapak setuju nggak ada bonbin? Saya setuju. Saya juga sebetulnya setuju.
kalau diurus. Kalau diurus. Soalnya sekarang gini, kalau dilepasin di alam liar, itu binatang juga lama-lama habis. Karena sebetulnya yang sadis itu bukan binatang, Pak. Kalau menurut saya, Bapak lebih sadis. Bah, kenapa? Dikit-dikit main tembak, dikit-dikit main tembak. Ngeri, kalau urusan sama Pak Teddy ini udah ngeri. Ya, jadi begini. Oh ya, saya nggak ditanyakan kenapa saya pakai baju ini. Oh, kenapa Bapak hari ini nggak pakai seragam? Nah, itu pertanyaan bagus. Saya kenalin dulu. Mr. Anthony is animal lover. Mr. Teddy Hanafi is animal killer. Mr. Iwan is rescuer. I am rescuer. Oke. Rice cooker. Rice cooker. Oke, jadi sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang wildlife dan binatang ya. Jadi saya dipaksa untuk menggunakan rompi apa namanya ya? Pemburu. Pemburu Pemburu gitu ya. hantu. Pemburu hantu. Oke, jadi kita dimulai dengan ini saja ya. Kita perkenalkan dulu Pak Zoo Lembang, Lembang Paksu ya. Seperti apa? Nah, biar ada video ya. Ada video. Kita tayangkan dulu video ya, Pak Iwan. Boleh ya, Pak Iwan ya? Boleh. Boleh. Oh, videonya udah ditayangin tadi di iklan. Oh, udah. Udah. Oke, sudah. Sambil berjalan Sambil aja. berjalan ya. Alright. Nah, saya ingin menanyakan Pak Iwan ya. Itu Pak Zoo Lembang itu sejak kapan? Kita itu berdiri atau buka awal itu 19 Desember 2019. 2019. Jadi 3 tahun yang lalu ya. Ya, 3 bulan kita buka. Setelah itu Pandemi. pandemi. Oh. Tutup lagi 3 bulan. Tutup lagi 3 bulan. Gitu. Terus ya tetaplah dari owner juga kan tetap, karena ini mimpinya owner lah, hobinya kan binatang, terus dia punya tempat, dia bikin sedemikian rupa sampai izinnya kita keluar di 2 April 2019. Oh, 2 April 2019. Izin lembaga konservasinya keluar, akhirnya kita kejar Desember kita open trial. Buka. Desember 2019. Betul. Oke. Jadi itu beberapa bulan sebelum COVID ya. Ya, COVID betul. dimulai Maret bulan. 2020. Oke, ya satu hal. Ini Lembang Paksu sudah mempunyai izin konservasi ya? Punya ya. Punya. Artinya dia bisa melakukan breeding. Bisa breeding. Bisa ya. Oke. Nah, setelah dibuka itu binatangnya bertahap datangnya atau sekaligus? Bertahap datangnya. Bertahap. Nah, pasti, soalnya kalau untuk yang dilindungi kita dapat penyerahan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Betul. Ya, di situ ada apa ya, alurnya lah istilahnya. Ntar ada penyerahan dari masyarakat ke BKSDA, BKSDA serahin ke kita. Tapi di luar itu, jadi mereka harus ngecek dulu kita udah ada kandangnya belum. Layak atau tidak? Layak atau tidak. Kalau misalnya sudah oke, sudah keluar rekomnya, baru binatangnya bisa dikirim ke kita. Ada serah terima berita acara penitipan. Repot juga ya? Ya, lumayan banyak ini. Banyak prosedurnya ya. Itu Jadi masuknya aja ruwet, Pak. Keluarnya juga sama ruwet. keluarnya lebih ruwet. Tadi saya bilang, Pak, bisa nggak tolong itu citanya dibawa ke kantor? Nggak bisa, Bu. Betul. Kita kalau mau bawa keluar itu harus izin juga, Pak. BKSDA juga. BKSDA juga. Oke. Jadi ada antar surat. Tapi itu binatang yang dilindungi Yang mungkin. dilindungi. Tapi Kalau seperti kelinci boleh dong? kalau kelinci boleh. Boleh. Cuma kalau untuk yang istilahnya binatang yang termasuk baik import maupun bukan lokal, itu ada izinnya. Kalau harus kayak ada kelinci izin. sih, Kalau binatang yang dilindungi. seperti itu. Jadi ada izin dulu. Karena kalau bawa keluar dari lembaga konservasi itu jadi kayak ada surat izin angkut SPM gitu. Surat izin angkut ya. Kalau Oke. itu baru bisa bawa. Makanya tadi bilang citanya dibawa, aduh. Nggak bisa. Nggak bisa, gitu. Lebih baik benetanya yang dibawa ke sana. Dimasukin ke kandang. Masukin ke kandang. gitu ya. Digigit lagi. Digigit lagi. Oh ya, pemirsa, ada satu hal yang lucu. Kemarin sebelum kita ada acara ini, kita melakukan survei ke Lembang Paksu ya. Nah, di situ kita diajak masuk ke kandang citah. Mungkin bisa ditayangkan ya salah satu. Nah, ini di sini Mr. Anthony membelai seekor citah. Citah dewasa ya ini ya. Ya, Remaja Citah. kali. Remaja?
Belum terlalu dewasa lah. Belum terlalu dewasa, remaja Antara ya. remaja dan dewasa, Nah. tanggung, umur tanggung. Umur tanggung, anak tanggung, ABG. Oke, nah ini cita asal Afrika, ya dengan asal Afrika. Jadi itu import juga Pak. Import dengan prosedur import yang sama, ada izin permit, terus ntar ada kita BAP, jadi berita acara pemeriksaan kandangnya layak atau tidak, untuk berapa ekor, terus semua ada foto, baru keluar rekom. Keluar rekom kita kirim, baru bisa. Tetapi kan itu binatangnya import Pak. Yang dilindunginya kan di Indonesia, bukan binatang pandemik Indonesia. Betul. Tapi tetap kan ada izinnya, yang mau masuk ke situ harus prosedurnya seperti Harus prosedurnya, harus karantina dulu mungkin ya. Karantina dulu. Karantina di hotel bintang 5, boleh pilih gitu. Ya, emangnya COVID. Oke, nah di sini citah juga kan termasuk binatang dilindungi ya di dunia ya, masuk ke dalam CITES ya. Betul. Oke, artinya ini citah ditangkap liar atau hasil penangkaran? Itu pun harus jelaskan di sana tuh dari farm mana. Oh gitu. Kita bikin surat ke BKSDA, mau ada pembelian dari luar, dari farm mana, ntar mereka ngeluarin rekom itu ngecek dulu. Bener nggak? Oh jadi dari sana tuh ada pengecekan ke sini? Oh enggak, dari sananya enggak, maksudnya dari pihak BKSDA. Ntar kan dia ke KKH itu kayak ke Kementerian Lingkungan Hidup. Iya, Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ntar dia ada mungkin ngecek itu termasuk salah satu yang breeding nggak, di sana kan farm. Oke. Nah kalau emang benar, oh ya itu ada dia breeding, baru. Tapi dari pihak breedernya sendiri tidak ada pengecekan? Nggak ada. Oh dia hanya menjual? Nggak, biasa itu mah kayak ada perantaranya. Oh perantaranya ada makelar. Ada Markus juga. Bagus. Jangan-jangan Owa Jawa Markusnya Pak. Owa Jawa. Nah mungkin bisa jadi antara kolaborasi antara orang Owa Jawa dengan si orang utan. Pak, tadi kan ngelihat foto bareng sama Cita ya. Apa itu semua pengunjung itu bisa masuk ke kandang Cita atau enggak? Enggak, sebenarnya enggak boleh. Karena kebetulan ada yang punyanya waktu itu. Ya, jadi ada izin. Cuma emang tetap kan sama kita ditemenin sama kipernya. Karena emang ada SOP-nya kan untuk keselamatan. Tapi pengunjung itu sebetulnya mau ada zookeeper-nya mau enggak, tetap enggak boleh harusnya. Mr. Anthony, I saw the picture you with Cita. Yes. Can you tell the audience what do you feel when you pet Cita? Oh, it was a unique experience. It made me very happy. And the cheetah, whose name was Cece? Cece, yes. Was so affectionate, was purring like a house cat the whole time, was happy to be getting the attention. And it was a real treat for me to get to do it. Yeah, no need to tell how Cece bite me. Ya, sebetulnya kalau menurut Mr. Anthony ini citanya seperti kucing rumah. Ya, seperti cuman kucing gede. rumah. Juga puring, begitu manis katanya ya. Iya, begitu Boro-boro manis, belum digigit aja ya. Kayak kalau saya udah digigit. Pemirsa, ada satu hal yang lucu pada saat kita masuk ke kandang Cita. Nah, Cita itu sangat jinak ya, sangat jinak seperti kucing. Dia sambil menggeram-geram, bukan menggeram puring, namanya puring. Puring ya, bukan menggeram marah, tetapi menggeram manja, gitu ya, menggeram. Nah, rupanya dia tahu siapa di antara kita semua adalah cat lovers, yaitu Bu Beneta. Saya bukan cat lover loh Pak, jangan salah. Saya nggak benci kucing, tapi saya juga bukan cat lover juga. Bukan, tetapi kepaksa piara 12 ekor kucing di rumah. Menyelamatkan. Jadi mungkin karena badannya bau kucing bisa dan jadi. Kelihatannya juga seperti kucing, bisa jadi. Catwoman. Jadi si Cita itu selalu mendekati Bu Beneta sambil menggosok-gosokkan kepalanya. Kerobak aja gitu. Ya, menggosok-gosokkan kepala artinya dia ini ya Pak ya, dia suka dan senang ya. Pengen kenalan. Pengen kenalan sama Bu Beneta. Nah, diberi salam perkenalan yaitu digigit ringan. Kata Cita. Digigit bercanda itu. Kata Cita gigit bercanda.
Nah, hasilnya lecet. Kulitnya lecet tapi bajunya nggak sobek. Nah itu yang aneh. yang hebat bajunya. Ya. Berarti kuat. Kuat bajunya dan kulitnya jelek. Nah, Pak, saya mau nanya, kan di sana tuh banyak binatang-binatang buas. Ada cita, ada macan, ada buaya. Yang saya mau tanya, seberapa keamanan yang Pak Zu bisa berikan Kepada pengunjung. Jadi jangan kita lagi jalan-jalan, terus ujuk-ujuk kandangnya harimau lepas. harimau lepas, karena kandangnya jebol, kan? Gak lucu Pak, kita lari-larian di uber-uber macan. Oke, kalau untuk itu pas pembangunan kita udah sesuaikan dengan struktur yang sebenarnya, istilahnya gini. Biar kelihatan dari depan kan kita pakai kaca. Ya. Tapi kacanya itu kita tebalnya 12 inch. Jadi double laminate 6 inch. 12 inch. Jadi tebal itu. 30 cm, Pak. Ya, jadi tebal, terus kalau misalnya satu sisi retak pun dia nggak akan langsung Jadi retak semua. laminated ya, tempered. Iya, Laminated. Udah gitu terus bagian pinggirnya itu kita ada electricalnya untuk keamanannya. Jadi dia nggak akan terlalu. Jadi si harimau tersebut dididik sedemikian rupa, jangan deket-deket ke kaca karena ada listrik gitu Pak. Ya, di bawahnya, bagian bawahnya. Bagian bawahnya. Tapi nih, waktu kita di kandang cita, kita sempat lihat, itu kan kandangnya tuh berupa kayak ram ya. Ya. Nah, itu ada tulisan, ada warning, tangan dilarang masuk. Betul. Tapi kita sempat lihat, saya dan Antoni sempat lihat, itu tangan anak kecil itu masuk Pak ke dalam. Emang diawasi sama orang tuanya, tapi mungkin itu bisa lebih untuk ditingkatkan lagi, karena jangan sampai karena kesalahan orang tua nanti Pak Zu-nya juga jadi kena. Karena itu bahaya. Jangan sampai cita ngigit manja, jari hilang. Karena anak kecil kan jarinya rapuh Pak. Betul. Beda kalau saya kan kulit badak. Jarinya juga kuat seperti besi beton. Jadi jangan sampai terjadi. Ya. Oh, satu lagi Pak, sebelum saya ngurusin yang lain, pertanyaan satu lagi. Jadi lupa saya mau nanya apa ya? Nanya naonnya? Minum kopi dulu. Biar kembali arwahnya. Lewat dulu aja. Oke Pak, satu hal ya. Nah ini yang kita sesuai dengan tema malam ini, kebun binatang itu tempat menyiksa. Mumpung ingat. Waktu pandemi berlangsung, kan banyak tuh bonbin buka open donasi dari kitabisa.com. Pokoknya dari beberapa link lah. Minta donasi berupa makanan. Yang saya lihat Pak Zu nggak minta. Gimana? Kan itu kan baru buka terus tutup. Betul, 3 bulan buka. Itu binatang kan sudah datang. Pemasukan juga saya yakin belum ada. Itu gimana caranya Pak Zu nanganin ngasih makan binatang? Apa binatangnya puasa selama dikasih makannya 7 hari sekali atau gimana itu? Pada waktu itu pas tutup emang istilahnya kita belum ada tabungan lah ya. Baru buka 3 bulan langsung kena pandemi. Jadi udah pasti owner ngerokok kocek dulu buat ngalinya, buat itu biaya operasionalnya. Emang karyawan kita liburin dulu. Terus untuk kiper kan nggak mungkin kita liburin, cuma kita main shift di shift, tapi biar tetap kebersihan kandang dijaga sehari, maksudnya pagi dibersihin, sore bersihin lagi. Terus untuk ininya sendiri makanannya kita nggak ada yang dikurangin sih. Jadi benar-benar pure, kita tetap kasih makan sesuai porsi, sesuai ininya dia, misalnya kayak udah binatang harimau umur 2 tahun, makanya sekitar 5-6 kilo kita tetap berikan segitu. 5 kilo itu sehari atau sekali makan? Per hari. 1 harimau. 1 harimau. Itu ayam, sapi atau apa? Sapi. Sapi. Boros ya? Ya, itu makanya selama 3 bulan ya owner yang pakai uang pribadinya untuk nalangin itu semua biaya operasional. Nah, daging sapinya tuh daging sapi biasa atau memang dicari sapi yang udah tua, yang nggak enak, yang alot itu dikasih? Oh enggak, daging sapi biasa. Sapi biasa, yang harganya sesuai dengan harga pasar. Betul, yang pada waktu itu kalau nggak salah 100.000 ya. Per kilo ya? Kilo itu. 7 kilo 700.000 per hari ya. Gaji kita berapa? Tapi untuk bosnya sih kayaknya 700.000 per Waktu itu berapa ekor Pak? Pada waktu itu kita ada 2 singa putih dan
2 harimau benggala. Jadi udah 4. 24 kilo. Luar biasa. Ah, ini Nah, kita lagi masang umpan yang baju putih. nah ini Bentar lagi tuh kandangnya pintunya diangkat. ini kebalik ya. Jadi harimau menonton saya ya. Iya. Kandangnya seperti itu kan. Nah, itu berdirinya aja udah lebih. Sebenarnya kalau dia benar-benar berdiri tuh lebih tinggi Jauh dari. lebih tinggi. Nah, ini tuh harimau putih Siberia ya. Bukan, ini benggala. Oh, benggala. Namanya Elvis ini. Oh, namanya Elvis. Oh, namanya Elvis. Beratnya berapa kilo, Pak? Ini bisa sampai 250 ini. 250 kilo, luar biasa. Dan Tapi makannya kita nggak ditawarin masuk ke kandang situ. Feeding aja dari luar ya. Iya, kita nggak ditawarin masuk. kipernya aja nggak ada di dalam, apalagi kita. Ya, Selesai. luar biasa. Ini Paksu Lembang. Jadi konsep kebun binatangnya itu berbeda ya. Oke, untuk kita orang Bandung, yang kita ketahui adalah kebun binatang Taman Sari ya. Ya. Dengan kalau kita misalnya ke kebun binatang yang lain, kita hanya bisa melihat binatang dengan jarak tertentu. Ya. Nah, kelebihan dari Paksu adalah kita bisa feeding animal. Kita bisa memberi makan binatang. Betul, walaupun Ya, harus betul. bayar lagi. Baru bayar. Makanannya emangnya gratis. Iya. Nah, binatang apa aja Pak yang bisa pengunjung bisa berinteraksi? Kita gajah, feeding gajah. Oh, gajah. Itu bisa kasih makan sama foto. Terus ada feeding harimau benggala tadi Elvis. Terus kita ada feeding harimau Siberia. Harimau Siberia yang Ya. itu yang terbesar di dunia Pak ya? Terbesar di dunia, cuma kita masih kecil. Oh, masih kecil. Itu Siberia tuh yang satu oranye yang satu putih di kandang bukan? Iya betul, itu. Yang masih Terus kecil. singa putih kita ada. Ya. Oh, singa putih ada. Ada. Singa putih. Oh, luar biasa Yang ya. paling baru itu ada feeding kuda poni. Kuda poni, luar biasa. Kuda poni yang Ya. ownernya lari. Nah, Dia oke. lebih takut sama kuda poni daripada sama Cita. Iya benar. Do you remember the owner more afraid, more scared with the pony horse than cheetah? Yeah, than the cheetah, absolutely, which was surprising. What do you think about the pony horse? I assumed I didn't know how dangerous ponies were. Saya ada video kuda poni, mungkin bisa ditayangkan, saya sudah kirim. Ini kuda poninya import baru datang. Kuda poninya import dari Wales ya, Inggris ya. Belanda ya. Oh, Belanda ya, Belanda. Itu kuda poninya luar biasa, betul-betul kuda poni. Kuda poni asli ini. Asli ya, Asli. bukan seperti kuda poni di Yang tunggang itu. tunggang lokal. yang di Cisangkuy atau di mana Ada, di ya. sana juga Kita ada yang lokal juga, tunggang yang ada. pony ride. Pony ride. Tapi Pony ride. pony ride itu lebih besar daripada poni yang di Betul. show itu ya? Itu lokalnya kan. oh lokalnya. Ini yang kita feeding, kita yang aslinya. Aslinya. Ya ada video mungkin bisa ditayangkan. Kuda poninya luar biasa. Sambil nunggu ditayangin, Oke. Pak Teddy coba tanya sama Pak Antoni. Menurut Pak Antoni itu apa yang opini atau apa yang ada di pemikiran Pak Antoni tentang kebun binatang? Oh, oke. Alright. Ya kita kembali ke bahasa Inggris ya. Jadi untuk audiens nanti kita coba untuk terjemahkan. Saya akan menanyakan tentang opini binatang yang dikurung ya kepada Mr. Antoni. Nah, Mr. Antoni sendiri di Amerika adalah animal rescuer. Ya, animal rescuer, binatang apa yang direscue-nya. Jadi bukan seperti di sini itu kan rescuer kebanyakan merescue anjing atau kucing. Nah, dia tidak. Di luar anjing dan kucing masih banyak yang direscue. Perempuan-perempuan cantik. Bukan animal. Bukan animal itu. Suka begitu dia. Oke, ya. Jadi saya akan menanyakan kepada Antoni. Mr. Anthony, that we want to know what is your opinion about animal in the cage, in the zoo? At the zoo, Yeah. yeah. And I think that that is the most important question when you're talking about zoos is the quality of life that the animals have. Yeah. And I think that there's two points that are most important, which is the habitat that they live in and the interaction with the animals between the handlers and the animals. And I'm happy to say that this zoo has a very nice setup. The habitats were all nicely designed.
They were of a good size. They seemed to support the animals inside them very well. And what made me even happier was getting to watch the handlers work with the animals and see how they interacted with them. And the handlers were all very good. They had a very good relationship with the animals. Oke, alright. Jadi pendapat Anthony tentang kebun binatang ini bahwa kandangnya itu sudah memenuhi syarat ya, sudah dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai habitat aslinya. Ya. Dan juga hubungan antara handler dengan binatang tersebut adalah hubungan batin. Jadi bagus sekali gitu. Jadi ada pujian dari Mr. Anthony yang merupakan animal lovers dan animal rescuer dari Amerika. Ya, so, alright, Anthony. Nanya naon deui nya. Pakai bahasa Sunda. Oke, kita tayangkan dulu video tentang kuda poni ya, tentang kuda poni. Mungkin ya supaya bisa melihat begitu lucunya yang namanya kuda poni. Ini kuda dewasa ya Pak Iwan ya? Ya. Kuda dewasa ya. Cuma emang dia tingginya kan enggak, maksudnya kelakuannya seperti anak-anak Pak. Oh iya. Kejar-kejaran, lari-larian ya. Namanya juga kuda, Pak. Oh, namanya kuda. Kalau loncat-loncat itu kelinci. Itu tingginya berapa, Pak? Tingginya paling 1,5 meteran. Tinggi sampai kepala atau tinggi? Oh, kalau kuda kan tingginya yang dihitung di punggung ya. Betul, 60 cm mungkin? Ya, sekitar segitu. Sekitar segitu, 60 cm. Dan ini pengunjung bisa masuk ke sini, Pak? Bisa, ini yang feeding yang feeding. Feeding kuda poni. Ntar bisa foto, kalau anak kecil bisa dinaikin. Oke. Nah, ini kan ceritanya kuda kan suka menggigit, Pak. Ya. Dan suka menendang. Nah, apakah si karakter kuda poni ini seperti itu? Kalau kuda poni nggak kayak kuda lokal ya. Kalau mungkin kuda lokal karena, tapi sebenarnya sama ya, semua kuda itu bisa menggigit, bisa nendang. Makanya kiper kita taruh situ biar nggak terjadi itu, Pak. Oh, tidak terjadi kecelakaan. Jadi salah satunya jangan di belakang kuda. Udah pasti kuda. Kalau kita di belakang kuda pasti kuda. Kita harus di depan kuda larinya gitu. Di samping. Di samping kuda. Gimana ceritanya kita lari di depan kuda? Ditabrak. Terus untuk kasih feedingnya kita ada alatnya. Oh, jadi tidak langsung nggak tangan. langsung ke tangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ada alatnya. Faktor safety Pak ya. Ntar wortelnya dimasukin, ntar baru ada gripnya gitu. Ya. Jadi nggak akan langsung kegigit ke tangan. Beda dengan kemarin saya lihat juga ada pengunjung feeding burung unta. Iya, ada burung unta. Tapi itu langsung ya? Ya, itu langsung. Kalau burung unta kan emang sebenarnya pemakan segala. Cuma kalau kita kasihnya tuh kayak kangkung sayur ya? Gitu. Nah, kalau ke burung unta itu kita harus tahan dulu biar dia gigit, baru dia telan. Soalnya dia kan nggak ngunyah kan, langsung gigit telan. Oh, burung unta. Siapa ya yang makannya kayak burung unta nggak dikunyah langsung telan-telan? Ada gitu? Ada. Oke. Nah, mengenai feeding binatang, Pak. Itu apakah makanannya memang kan sudah disesuaikan? Ya, sudah disesuaikan makanan misalnya burung unta kangkung, harimau daging. Nah, kalau misalnya pengunjungnya yang datangnya banyak, artinya feedingnya berlebih. Apa itu nggak mengganggu kesehatan binatangnya, Pak? Itu udah ada porsinya. Udah ada porsinya. Jadi walaupun weekend, misalnya kayak burung unta, maksimal tuh misalnya 300 bungkus. Ya udah, habis 300 stop. Oh, karena sorenya terus dijual. Ada lagi yang kita kasih ke binatangnya. Oh, jadi ada tambahan. Sama, ya. Misalnya dari 300 porsi itu hanya terjual 100 porsi, 200 porsinya dikasihkan. Betul. Cuman itu kangkung paling mahal di dunia. Betul. Ya. Iyalah, sebungkus kecil 25.000. Oh, 5.000. Oh, 5.000. Nah, 5.000 kita bisa dapat berapa? Segini di pasar induk dapat segini 5.000. Ini cuma dapat berapa lembar. Sedih ya. Udah gitu, jadi ujung-ujungnya kebun binatang Paksu ini tidak membeli makanan untuk hewan. Kita yang beli. Kita yang beliin buat mereka.
Udah gitu masuknya bayar lagi. Bayar. Berapa bayarnya coba? Bayarnya berapa, Pak? Untuk weekday 50.000 per orang. Oh, Untuk weekend kita di 70.000 per orang. 70.000. Tapi ada harga khusus untuk warga negara asing. Oh, ya? Ya, ada. Cuman waktu itu kebetulan Pak Antoni itu pakai masker, jadi nggak kelihatan. Oh, jadi harganya nggak seperti bule. Bule lebih mahal lebih murah. lebih Lebih mahal. mahal. Oh, Lebih mahal. Jadi kemarin berapa ya terjadi- kenanya ya? Kalau hari Okay, biasa sekitar Anthony, 75. last time you went to Park Zoo, actually for foreigners, the price of the ticket is much more expensive than for the local. Then last time you pay the local fee. Why? I wasn't aware of that. Because I pay his ticket. Oh, okay, all right. Yeah. So your opinion is this Park Zoo is is good for the animal or bad? Yes, yeah, I believe that this zoo is actually very good for the animals. The animals are happy and have a good life. Happy. Yes, yeah. Can you see them happy? How? Are you animal communicator? Sedikit. Sedikit. Ya, jadi menurut Anthony katanya yang dia lihat binatang di Lembang Park Zoo semua happy ya, bahagia. Nah, saya tanyakan kepada dia, apa yang membuat dia punya pendapat bahwa binatang-binatang di situ bahagia? Apakah dia animal communicator, bisa berkomunikasi dengan binatang? Are you animal communicator? So you I spend enough time around animals in my life that I can feel a bit about the energy they're giving off. How they feel. Okay, energy. Yeah, Okay, yeah. right. And animals are very good at projecting out their feelings. They're not concerned with hiding how they're feeling. So if you listen, you can tell. And the animals overall at the zoo were very happy. The only Okay. one that I was worried about was Cece. Sisi. Yeah, Cece, and the first time we visited, I could tell immediately she was very lonely. Right? Yeah. Yes. Oke. Jadi Mr. Anthony melihat bahwa umumnya di kebun binatang ini semua binatang bahagia kecuali satu, yaitu si citah. Cheetah. Ya, terlihat kesepian, sedih, Tapi sendiri. memang cita itu kan hidupnya bergerombol sebetulnya kan. Nah, Pak, karena menurut Pak Antoni Sisi ini lonely. Apa yang Kita lakukan? Karena kan nggak mungkin dia hidup bersama dengan zookeeper. betul. Kita udah ada mau mendatangkan lagi 2 ekor buat nemenin Sisi. Two more. Two more. They will bring two more cheetah. And that was the best news I could possibly have heard. Oh, okay. That makes me Alright. very Yeah. happy. And I think Yeah. Cece will appreciate it. Oke, so gini Pak, ini kan ada beberapa kelompok yang memang tidak setuju binatang itu dikurung di kebun binatang, Pak. Ya, seperti ada contoh kasus pada beberapa tahun yang lalu, organisasi PETA, ya pernah dengar mungkin Pak PETA ya, dia mengusulkan kepada Menteri Pertanian Jerman, Ilse Aigner, untuk melarang pemeliharaan harimau dengan alasan karena ada kejadian serangan harimau di kebun binatang Köln yang menyebabkan tewasnya petugas perawat harimau di kebun binatang tersebut. Nah, apa pendapat Bapak? Mungkin kalau dari segi kita gitu, sebagai yang mengelola lembaga konservasi, kan bisa terjadi aja itu semua. Cuma emang ada jadi ada penanganannya. Kita siap sedia enggak? Contoh misalnya kayak ada gempa bumi kan kita nggak bisa prediksi ya soal itu. Cuma kita ada misalnya kayak senapan bius untuk menanganinya sebelum dia terjadi misalnya keluar dari kandang atau apa. Tapi sampai istilahnya kayak kalau nggak salah di Medan juga ada yang kejadian itu ya. Ya, di Medan harimau juga. lepas ya. Lepas. Itu pun sama. Cuma emang sedemikian rupa kalau misalnya terjadi pun kita udah ada cara antisipasinya seperti apa itu kita ada. Cuman begini juga Pak, karena kan harimau gerakannya cepat juga. Betul. Ya, begitu harimau lepas, terus saya ambil senapan bius dulu. Oh, ya.
Artinya kan itu jeda waktunya Jeda. bisa terjadi banyak hal. Betul. Sebenarnya itu kita di kandang tidurnya kita udah ada yang istilahnya nggak senapan mesin pun kita kan ada model tulup. Oh, blow gun. Bukan yang blow gun. Blow gun ya. Itu Jadi kita itu ada. bius. Terus untuk Oh, memang sudah di dekat kandang tuh sudah ada. kita udah Siap. siapin gitu. Oke. Jadi nggak harus jauh kita ambil. Terus untuk yang di tempat kita kan emang kipernya itu kan selalu tiap harinya ada. Jadi tiap kandang tuh kita pasti ada untuk feeding pasti siapin kiper. Siapin kiper. Buat ada satu yang di dekat kandangnya ngasih tahu maksudnya jangan dekat segala macam sampai kipernya sendiri pun kan tiap hari ada interaksi. Jadi kalau untuk binatang di kita sih emang istilahnya kita udah sedemikian rupa bikin tempatnya itu untuk ya maksudnya aman dari hal seperti itu. Jadi paling antisipasinya di kipernya kita udah siapin alat yang tadi itu. Alat yang tadi, tapi tidak di badan kipernya dong. Enggak di badan kipernya. Nah ini kasus yang di Koln ini justru si harimaunya menyerang kiper, Pak. Nah itu kayak mungkin ya kalau di kita sih biasanya antara kiper dan binatang tuh biasa dia udah sering kan kayak misalnya dikasih makan kucing, kasih makan. Jadi ada hubungan dia kenal lah istilahnya, batin ya. Mengenal walaupun memang itu binatang liar. Tapi sebisa mungkin sih dari maksudnya sisi binatangnya tetap ada, cuma untuk handler awalnya itu pasti di kipernya. Di kipernya. Ya. Jadi sangat tergantung kepada kiper. Makanya biasa kiper kan suka kita ada misalnya kayak jaring, pentungan gitu istilahnya. Pentungan. Ini. Tapi kalau pentungan sih enggak sih, biasa jaring. Jaring ya. Jadi jaring harus rame-rame. Betul. Melawan harimau yang beratnya 250 kilo, Pak. Kalau dewasanya ya. Dewasanya ya yang putih itu si Elvis 250 kilo kan. 4 tahunan, sekitar 4 tahun. Kalau pentungan nggak kerasa ya. Terus pentungannya nggak pakai pentungan tuh pentungan yang patah. Kerasa. Cuma biasa sih kalau antara kiper dan binatangnya sendiri udah ada kayak keterikatan lah. Jadi keterikatan batin ya. Jadi memang sudah dipiara dan si harimau pun sudah jinak. Kalau dari kecil pasti dia lebih tahu sih. Lebih tahu siapa yang sering kasih makan, siapa ini. Oke. Ya. Tapi saya setuju sih, soalnya binatang itu tahu siapa yang ngasih makan. Beda sama orang, udah dikasih makan pun kadang-kadang masih bisa ngigit juga. Makanya saya lebih senang nge-rescue hewan. Lebih tahu terima kasih kadang-kadang. Oke, nah ini juga ada pertanyaan Pak. Jadi ini ada artikel yang mengatakan bahwa binatang yang dipelihara di kebun binatang, walaupun dia makanannya terjamin, kesehatannya terjamin, tapi usianya lebih pendek daripada binatang itu hidup di alam bebas. Kayaknya enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Justru yang ada di lembaga konservasi, contoh misalnya kayak harimau lah ya, harimau mungkin bisa 25 tahun atau 20 sampai 25. Tapi kalau di kita kan tiap hari kasih makan. Sesuai porsi dia. Misalnya kita kasih dulu 5 kilo, kita tambahin lagi 2 kilo, dia habis. Berarti dia bisa segitu kan, sehari 7 kiloan, 8 kilo lah kalau Elvis. Nah kalau di luar kan belum tentu dia setiap hari dia dapat makan. Bisa jadi kalau hidup di alam liar itu cuma 3 hari sekali. Iya, tetapi memang tetapi kan itu memang alamnya seperti itu, Pak. Nah, masalahnya sekarang kan hutan di Indonesia banyak yang sudah habis. Akhirnya harimau turun ke pemukiman warga, dipukulin lah, dibunuh lah sama warga. Kambing istilahnya kayak ternaknya dimakan, akhirnya warganya marah, diracun, dijerat, kalau nggak ditombak segala macam, kan banyak kejadian itu. Makanya itu yang bikin saya setuju akhirnya ada kebun binatang selama binatang itu diurus. Karena walaupun emang kita tahu ya hutan udah mulai habis, binatang udah nggak ada, datang ke pemukiman warga. Jangankan ngomong sama harimau liar di hutan, Pak. Sama si citah yang dibilang jinak aja gue udah pucat. Oke, tetapi ini ada hasil survei ya terhadap 4.500 gajah. Hasil survei tersebut adalah bahwa gajah yang tinggal di kebun binatang hanya mencapai umur rata-rata 16,9 tahun.
Sementara gajah di alam liar dapat bertahan hidup sehingga 56 tahun, Pak. Ini hasil survei yang dipublish oleh CNN. Tapi kalau tahu saya baca-baca ya, umur gajah itu panjang sebenarnya. Panjang ya? Panjang. Bisa sampai 60-an, 65 gitu. Kalau dirawat dan sesuai porsinya. Contoh, kalau gajah itu kan dari serat kan, makanya jadi rumput. Jadi antara rumput dan buah kita ada porsiannya. Oh, ada perbandingannya. Perbandingannya dia harus makan buah misalnya sehari satu gajah, tergantung berat badannya berapa ton. Kita misalnya bisa sehari buahnya 25 kilo. Untuk rumputnya bisa 150 kilo sampai 200. Tuh, 150 kilo, 200 kilo satu ekor gajah. You know how many grass that elephant consume per day? One elephant per day? No, Yeah. I don't. You don't know. You don't. How much? 150 kilogram. 150. Yes. That is a lot. And how many elephants? 3. Three. We have 3. Okay. But we How saw long? two because the male one is The male one in galak. What is galak in English? What is galak in English? Galak. Aduh saya Scary. kira bad temper. bad Yeah, bad temper like Yeah. like my neighbor. Oke. So, jadi begini Pak. Di Pak Zoo Lembang ada berapa jenis binatang? Wah, kalau berapa jenisnya ya? Ada sekitar 185 jenis spesiesnya. 185. Dari sekitar 650-an satwa. Oh, jadi satu Jadi jenisnya spesies banyak. iya. Bisa banyak. Satu spesies bisa ada beberapa. Paling banyak Oke. itu sih aves. Gitu. Jadi spesies-spesies yang apa ya binatang-binatang yang ada di Pak Zoo itu hasil konservasi ataukah tangkap liar, Pak? Kebanyakan kita kalau tangkap liar kan kita nggak boleh nangkap. Nggak boleh. Nggak boleh. Tangkap misalnya ada yang mau nyerahin nih, tangkap punya, kasih dulu ke BKSDA. Kita selalu lapor BKSDA dulu. Ntar BKSDA setempat yang akan datang evakuasi bareng. Bisa dengan kita, bisa masyarakatnya langsung sama BKSDA dulu. Nah, pernah kejadian, Pak? Ada. Banyak yang kadang kasih, akhirnya kita telepon BKSDA, kita janjian ketemu di sana. Oke. Jadi ini apakah masyarakat yang menangkap misalnya satu jenis binatang apa misalnya kalau di Banyak kan sih peliharaan. Oh, mereka beli pelihara baru sudah nggak mau pelihara, kasih serahkan. BKSDA, baru ke kita. Dari pihak BKSDA atau dari pihak Lembang Zoo ada penggantian biaya terhadap yang menyerahkan tidak? Nggak sih, biasa itu sukarela kan. Sukarela. BKSDA. Ya karena ini Daripada dilepas liarin. karena ini akan terjadi begini mungkin ya. Kalau misalnya memberikan uang kadedeh, Ya. akhirnya masyarakat tangkepin aja. Ya. Ya, betul. Ya. Soalnya kan udah ada peraturannya itu. Oh, ada peraturannya. Ada peraturannya kalau misalnya dia memelihara nih, kan ada ininya. Jadi nggak boleh memelihara denda sekian. Iya, memang ada aturan. Jadi udah pasti mereka bakal udah Daripada di penjara dan didenda 1 miliar, 100 juta kalau nggak salah. 1 miliar mungkin. Oh, 100 sampai. Ya. Ya karena saya dulu juga hampir-hampiran kena denda karena waktu itu saya pelihara buaya 5 tahun. Buaya apa tuh yang congornya senyulong. panjang? Kodok. Bukan. Oh, yang congornya sinyulong. 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 Itu saya pelihara 5 tahun, Pak. Beli dari kecil. Dipiara 5 tahun sampai akhirnya agak sebesar meja. Itu jinaknya minta ampun. Saya mandiin tiap minggu nggak pakai selong, nggak pakai yang apa? Yang Ikat mulut. Brongsong. Iya. Brongsong. Nggak pakai. Nggak dirantai, nggak apa-apa. Saya tumpakin, Pak, buayanya saya sikat. Tumpakin teh apa? Ditaekin, didudukin. Didudukin. Soalnya tumpakin itu di kamus bahasa Indonesia enggak ada. Tumpak. Dinaikin, disikat. Mandiin ular panjangnya 5 meter. Biasa, kalau ular sih nggak apa-apa, saya nggak diuber-uber polisi. Nah, yang waktu buaya itu sempat datang ke tempat kakak saya. Bob, lu denger nggak di sekitar sini ada yang miara buaya? Kakak saya tahu saya miara buaya. Terus bilang, nggak tahu. Siapa? Iya, saya dengar itu
urusan nih, bisa urusan nih. Ayo orang nyari duit di sini kan. Oh nggak tahu. Akhirnya udah pulang, kakak saya langsung ke belakang. Itu buaya cepet lu keluarin. Lu udah dicari-cari orang, lu udah dicari-cari sama yang berwajib. Lu salah. Lu lepasin. Kata saya kalau saya lepasin di jalan, orang mati. Mau dikasihin ke Bonbin, sayanya nggak tega. Karena saya udah ngelihat kasihan. Akhirnya teman saya tuh punya gudang. Udah aja lu dibeli sama saya. Saya bilang asal lu mau ngurus nggak usah beli. Gua kasih. Dikasihin. Tapi seminggu mati. 5 tahun di tangan saya hidup sehat. Seminggu di teman saya mati. Karena kenapa? Makanan sama tempatnya. Betul. Padahal buaya saya, anjing saya lewat juga nggak ngapa-ngapain, cuma gigit gitu aja. Tapi nggak mati anjing saya. Nah, di Paksu ada buaya, Pak? Ada buaya. Ada. Buaya muara sama irian. Satu lagi tambahin buaya darat. Pak, sebelum nanya lebih jauh nih, kita lihat dulu koleksi yang ada di Paksu ini apa aja coba. Oke, kita tayangkan. Ini udah nggak ada kan, kita udah di cut. Next. Next terus sampai ke binatang lain. Salah satunya kita ada Kaktua Raja, Nuri Bayang, Gajah Sumatera. Nah, ini Harimau Siberia. Nah, ini salah satu breeding kita nih. Binturong ya. Jawa. Binturong Jawa. Breeding. Kenapa kita namain COVID dan Corona? Karena pas lahirnya pas 14 Maret. Oh, pas mulainya 2020, pas lagi masa pandemi. Bukan masa pandemi, kalau nggak salah tanggal 14 Maret itu pemerintah menentukan bahwa COVID ada di Indonesia. Ya. Jadi COVID dan pandemi namanya. Ya. Okay. Corona dan COVID. Oh, Corona dan COVID. Oke, Corona dan COVID. Binturong itu tuh pandemik. Ya. Jawa ya. Jawa, Sumatera. Indonesia. Okay. Kalau yang Jawanya itu warnanya abu, kalau yang Sumateranya hitam. Yang Sumateranya hitam. Oke. Binturong. Jadi sejenis musang Pak ya, binturong tuh ya. Oke. Bearcat. Oke, next. Next. Nah, ada orang utan Sumatera kita, owa Jawa, lutung Jawa ini yang dilindungi. Yang dilindungi ya. Owa Jawa dan lutung Jawa ya. Dua-duanya juga dilindungi ya. Itu. Siamang orang utan Sumatera. Orang utan Sumatera. Itu primata terkecil kita ada marmoset. Marmoset. Itu marmoset juga bukan pandemi Indonesia ya, kalau nggak salah Amerika Selatan ya. Itu kita impor. Import. Nah, saya kemarin lihat itu marmoset juga bukan satu jenis ya, yang ini tuh common marmoset. Ada common marmoset, ada cotton top marmoset, ada handed marmoset yang di tangannya itu warna oranye. Jadi orange. Sarung tangan. Jadi pakai sarung tangan ya, seperti pakai sarung tangan. Ya saya lihat menarik sekali ini marmoset, koleksi marmosetnya di kebun binatang lain sepertinya belum ada ya. Ya, nggak semua ada sih. Nggak semua kebun binatang ada ya. Jadi binatang-binatang eksotik ini bisa dilihat di Paksu ya. Ada. Ya, ada. Oke, next. Ini mah untuk reptil, buaya muara, komodo gitu juga ada. Komodo ada, komodo. Itu usia berapa? Komodo terakhir berarti dari ini sekitar 4 tahunan, Pak. 4 tahun. Berapa panjang, Pak? Ini baru hampir 2 meter lah. 4 tahun hanya 2 meter. Ya. Ini kan puluhan tahun kalau sampai berapa meter panjang. Oh, puluhan tahun, perlu puluhan tahun. Jadi makanya langka, dia bertumbuhnya lambat ya. Dianggap binatang purba. You know that Anthony, Mr. Anthony, you know that there's endemic Indonesian animal called Komodo? Oh, the dragon. Know that. Yes. Yeah, have you seen that? I have not gotten to see it except for this one at the zoo. But I was hoping to go to Komodo Island and get to see them myself in the wild.
Okay. So, what do you think about this? This is the really ancient animal. Yes, and it's very unusual. It's like seeing a living dragon. type of Oke, thing. jadi kesan Mr. Anthony tentang komodo itu seperti naga purba yang hidup katanya. Artinya memang kita perlu lindungi ya. Itu binatang itu hanya ada di Indonesia dan hanya ada di Pulau Komodo. Nah, Pak Su mempunyai koleksinya. Itu hasil breeding atau hasil tangkap liar, Pak? Itu dulu penyerahan warga kasih ke BKSDA, terus BKSDA kasih. Oh, gitu. Dari Indonesia Timur. Nggak, yang melihara, Ya. dulu ada yang melihara. Di Kota Bandung. Ya, Di Kota Bandung. sitaan lah dia kasih. Sitaan kasih ke BKSDA, BKSDA kasih. Satu ekor. Satu. Oke. Mungkin ntar kita tambah lagi permintaan kan kalau komodo harus Berpasangan. kalau enggak sitaan penyerahan, kalau enggak dapat dari BKSDA misalnya dari kebun binatang lain dengan cara hibah. Dengan cara hibah. Nah, sepengetahuan Pak Iwan, pernah tidak ada yang membreeding komodo, Pak? Breeding komodo paling banyak sebenarnya yang di KBS. Kebun binatang Surabaya itu. Oh, kebun yang paling binatang banyak. Surabaya. Kalau nggak salah ada Sekitar berapa ratus ya? 100 ekoran. di 100 sana. ekor komodo. Ya. Itu hasil breeding mereka. Ya, dia kan paling banyak, Hmm. pasti breeding segala macam. Kemarin saya ada ngadain kerjasama juga, cuma emang kehalang pandemi. Mungkin ntar next-nya bisa kerjasama dan bisa saling hibah. Gitu. Saling Kita hibah. minta komodo yang dewasa, yang remaja, mungkin ntar bisa kita tukar dengan koleksi yang kita. Jadi tukar-tukaran binatang. Gitu ya. Oke, dalam arti kita sudah berhasil membreeding komodo bukan insights ya, jadi Ya, di luar di luar. habitatnya. Oke. Ya. Nah, ini kura-kura bulus juga dilindungi, Pak. Ya, itu dilindungi itu. Dilindungi ya. Jadi kura-kura air tawar ya. Betul. Itu soft shell turtle. Jadi yang batoknya lembek. Ya, yang lembek ini bulus. Bulus ya. Ini yang albino ya, kuning. Oh, albino, Warna kuning. oke, albino ya. Jadi memang dia kelainan genetik. Ya, kalau yang albino gini dia beda kan gini. Genetik, oke. Cuma bagus. Bagus ya. Have you seen that the albino freshwater turtle? I did not see. Did not see. No. Okay. And the crocodile? Crocodile, yes. 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 And crocodiles are always amazing. And Always amazing. always just like dinosaurs come to life. Yes. Yeah. Like a dinosaur. Yeah. So between komodo and crocodile, which one that impressed you? Oh, definitely the Komodo, because crocodiles we have in the States. You have in the States, right? So much easier to see, especially in Florida, where they're just wild Okay. and wandering around on the streets. Okay. You cannot bump into a Komodo dragon in the States. Mm. So yeah, I was much more excited to get to see the Komodo. All right. Yeah. Okay. So the next collection. Next. Selain itu kita ada wahana bermain juga ya, Mhm. untuk anak-anak. Water Kiddie Zone kita ada. Oh, jadi tidak sepenuhnya bahwa sesuai dengan nama tempatnya ya Park and Park and Zoo. Zoo. Jadi ini kita ada bagian wahana- parknya. Oke. parknya, ada wahana bermain aja. Ya, next. Nah, ini untuk feeding-feedingnya tadi ya, koi, merpati. Ya, next. Nah, ini ostrich, harimau, gajah, rusa. Oke, next. Oh ya, oke. Mengenai ostrich ya, burung unta itu burung yang terbesar di dunia ya sekarang. Kalau burung apa yang di New Zealand yang lebih besar lagi kan sudah punah. Burung apa ya yang di New Zealand saya lupa itu namanya. Nah, saya lihat orang-orang bisa memberi makan burung unta. Ya. Tetapi setahu saya betul nggak Pak Iwan bahwa burung unta itu pemakan segala dimakan. Termasuk kancing baju, koin, bolpen, segala ditutup botol semua dimakan. Nah,
pada saat dipaksu saya lihat bahwa burung unta itu betul-betul dekat dengan pengunjung dan memberikan kangkung. Betul, makanannya. Pengawasan bahwa supaya si burung unta tidak diberikan makanan yang aneh-aneh oleh pengunjung itu bagaimana, Pak? Itu di dekat situ kita ada yang suka biasa ngasih prokes. Nah, sama ada yang jualannya biasa dia memperhatikan. Memperhatikan. Jadi kalau misalnya kan kita kasih pakai plastik, biasa pasti plastiknya suruh diambil sama dia. Ini aja. Jadi gimana kalau ada orang iseng tiba-tiba, oh saya kasih permen, saya kasih bolpen, saya kasih koin. Semoga nggak sih, pada saat dia beli biasa kita udah infoin. Kasihnya makanannya yang ini aja ya, jangan yang lain. Oh gitu. Tapi akan ada yang nakal juga. Mungkin sampai sejauh ini enggak sih. Jangan ya. Jangan. Enggak, masalahnya ini kita juga harus memikirkan keselamatan binatang tersebut kan. Saya pernah melihat satu YouTube dari YouTuber terkenal yang memelihara ostrich dari kecil, sebelum dewasa pada saat remaja ostrichnya mati. Terus setelah dibedah di dalamnya ada paku, plastik, ada koin, ya. ada plastik dan segala macam. Nah, ini gimana, Pak? Karena kalau yang pentingnya di area kandangnya itu bersih. Dari Bersih. paku, tutup botol. Jadi kalau ada yang misalnya lempar atau apa, kita biasa deket situ tuh ada kipernya. Ada kipernya juga. Ada kipernya. Jadi pas dilempar, biasa kipernya ntar masuk ambil. Seperti itu. Jadi ya sampai sejauh ini sih aman lah. Semoga aman ada ya. kejadian itu. Ya. Oke. Nah, yang kedua ada feeding harimau seperti tadi ya. Feeding harimau juga saya lihat itu bahayanya jerujinya ya. Anak kecil itu nggak boleh ya, anak kecil. Ada harus batasan. didampingin. Harus sama orang didampingi. tuanya dan kipernya nungguin kan. Nungguin. Soalnya emang kalau kita bikin jerujinya sih kalau anak kecil tuh nggak sampai tangannya masuk sih. Tapi jari bisa masuk kan, Pak? Jari bisa masuk. Kalau jari masuk terus dicapok gimana? Makanya itu sampai sejauh ini sih kita selalu bilang ada pendamping. Jadi kalau dia sendiri anak kecil kita nggak. Jadi aman ya. Terus juga ya untuk yang mengunjungi ke sana jangan iseng-iseng masukin jari. Iya, betul. Ya. Itu kita udah ada peringatan segala macam dan kiper juga. Kalau kalau kata si harimau saya jilat gitu. Terus jilatan harimau kan kasar sekali. Iya, kasar lidahnya dia ada ini. Ya, oke. Ya, terus ada feeding gajah seperti tadi juga Mr. Anthony memberi makan gajah ya. You feed the elephant. What do you feel? Oh, it was exciting. Exciting. Yes. Right. Yes. On my list of animals I've always wanted to get to pet is an elephant, and that was just really. You want elephant as a pet? No, to pet, No? as into. Okay, all right. Yeah, and it was really fun, and they were very friendly, and just there was a lot of right up there. The two animals I would have wanted to get to interact with were cheetahs and elephants. Nah, elephant. Jadi untuk Mr. Anthony itu sangat-sangat menyenangkan katanya berinteraksi dengan gajah dan dia bisa menyentuh belalainya dan juga the most exciting one. Right? Well, it's hard to top the cheetah. Oh, cheetah. Still. You know. All right. So cheetah wins, but the elephant was a very close second. Second. Okay. So, nah, untuk gajah itu bagaimana, Pak? Kan binatang tuh kadang-kadang suka bete kayak orang, Pak. Ya. Kalau gajah, kalau saya lihat begitu dekat, apakah tidak ada risiko bahwa nanti gajahnya tiba-tiba lagi bete terus orangnya diambil begitu? Biasanya kalau gajah itu kiper lebih tahu dia maksudnya malas enggak dikasih makan gitu kan. Kita kasih makan tuh, kasih buah kan. Dia masih mau atau enggaknya kiper lebih tahu. Udah tahu. Jadi kalau udah malas dia suruh ke itu main air dulu. Ajak main air. Oke, jadi artinya setiap kiper tahu karakter binatangnya. Makanya setiap di tempat yang buat feeding maupun foto kasih makan itu pasti selalu ada kiper. Ada kiper. Jadi sangat aman ya. Sangat aman ya. Oke, jadi buat pemirsa yang takut-takut, wah itu jangan nanti gajah. Ini pertanyaan umum, Pak. Ya, betul. Kalau misalnya wah nanti gajahnya
Oh, tiba-tiba marah terus kita diberi sama belalainya bagaimana gitu kan? Itu kan pertanyaan betul. orang umum. Nah, artinya jawabannya sudah ada. Kiper itu tuh sangat-sangat tahu sifat binatang yang dijaganya ya. Pada saat dia bete Udah bosen dikasih ini. bosen, tahu pasti kita singkirkan singkatkan dulu, tuker sama yang happy ya. gitu ya. Oke, jadi Seperti itu. aman. Aman. Ya, jadi feeding harimau, feeding si burung unta ataupun gajah. feeding gajah aman. Nah, kalau rusa mungkin seneng anak kecil juga ya. Kecil seneng. Dan masih tidak wortel gitu. Dan rusa enggak, saya belum mendengar ada orang digigit rusa, Pak. Enggak ada ya. Ditanduk rusa, ya, tapi kan itu ada pembatasnya. Nah, ada berapa jenis rusa, Pak, di sana? Rusa kita ada rusa timur sama rusa totol. Rusa totol aksis itu berarti rusa India, Pak ya? Iya. Oke, rusa timur. Rusa timur satu, Rudolf yang rusa Christmas. Oh, Christmas, jadi import juga. Ya. Finlandia. Satu. Oh, oke. Nah, kalau rusa sambar, Pak? Rusa sambar itu hampir mirip timur ya. Cuma kita emang besar, lebih besar. Sumatera ya. Belum ada. Belum. Nah, itu semua rusa bisa feeding atau hanya rusa tertentu? Bisa feeding. Timor bisa, totol bisa. Oh, jadi sama sudah jinak juga. Nah, itu hasil breeding atau tangkap liar? Yang rusa. Rusa kalau untuk yang timor kita dapat. Oh, dapat dari orang pelihara ya. yang menyerahkan kepada BKSDA. Kalau timor kan nggak dilindungi, timor totol ya. Itu India. Kita di dalam udah banyak yang ini sebenarnya. Ada yang lahiran. Oh, sudah banyak. Sudah banyak ya. Oke, ya. Nah, bisa feeding rusa juga di sana. Oke, next mungkin ada lagi yang menarik ya. Ini rabbit house. Next. Ini big bird aviary. Aviary ya. Yang burung-burung Makau. Burung-burung. Jadi burung-burung Makau tuh di kandang besar. Iya, kandang besar. Orang bisa masuk dan bisa interaksi. Bisa masih makan, foto. Dan mereka jinak. Jinak. Itu pun dibantu sama kipernya, ada kipernya. Oh, ada kipernya. Soalnya kan di dalam itu banyak. Takutnya dia kan namanya burung, kadang ada yang capek, harus ganti sama yang lain. Oh, kalau burung udah capek bete, Pak? Iya, suka biasa kalau dikasih makan, kan satu-satu kasih makan, suka mau, dia ntar nyamber si tempatnya. Oke. Ini ada burung Makau yang bisa foto-foto ya. Burung Makau, burung kakak tua, saya lihat. Dan ada apa lagi? Itu ada sankonur. Kita banyak ada nuri di dalam. Nuri ya, nuri kepala merah ya. Oke, next. Nah, ini yang kucing. Kucing. Neocat Cafe. Jadi di dalam kafe tersebut banyak kucing. Banyak kucing dan bisa main interaksi. Bisa main kucing. Dengan kucing. Betul. Dan bisa kasih makan kucing. Bisa. Di situ ntar dia ada jual makanannya juga. Oh, jual makanan kucing. Kita sambil makan ditemenin kucing begitu. Kalau di dalam situnya nggak boleh sampai sambil kita makan. Oh, nggak boleh. Di luarnya baru kan ada. Oh, di luarnya. Kalau masuk nggak boleh bawa. Saya pernah lihat di kebun binatang Singapura, Pak. Jadi kita membayar untuk breakfast together with orang utan. Iya, Pak, ada. Jadi pengunjung kita mesti daftar. Oke, mau dikasih jadwalnya. Oke, breakfast satu meja dengan orang utan. A few years ago that I've seen that in Singapore Zoo, they have the attraction breakfast with orang utan. So really? You're sitting at the table? Yes, sitting at the table with orangutan and having breakfast. Okay. Yeah, I think you can Googling it. Okay. There is. We need to look that up. Yeah. I'm assuming you're eating different foods, though. Ya. Orangutan, ada orangutan juga ya. Makanannya buah-buahan, Pak. Buah-buahan, sayur, kadang nasi. Jadi nggak makan roti sama bacon sama ini, no? Different food, of course. No coffee for the orangutan. No coffee for orangutan. Okay. Right. Okay. So next. Ini yang pony ride. Ini yang lokal. Cuma naik puter gitu. Naik putar hanya untuk anak-anak. Ya, kalau dewasa kadang suka. Kudanya yang nggak kuat kali ya. Kuda poni karena ya. Oke, yang buat punya anak-anak bisa ke sana.
naik kuda poni aman ya Pak ya, Aman. daripada Ditemenin terkeliling sama ini. oh gitu, daripada suruh naik kuda pacu ya. Wah, jatuh itu. Jatuh. Oke, ada lagi nextnya. Kita untuk This attraction that attract you with the eagle. Yes, yes. Ya. Nah, ini tuh ada apa Pak di sini Pak? Nah, ini kita adain setiap weekend. Sabtu Oh, dan setiap Minggu weekend. Atau tanggal merah. Oke. Itu sehari 2 kali. Jadi jam 11 sama setengah 4. Tergantung cuaca. Kalau misalnya agak mendung mungkin kita majuin. Atau misalnya hujan kita mundurin. Oke. Nah, itu pertamanya itu ada dancer Disney. Disney Ada, dancer. Dancer dulu Disney gitu. Yang dance-nya burung atau orang Pak? Orang, oke. Pakai custom gitu. Kostum gitu. Udah gitu baru edukasi, pengenalan binatang. Ini misalnya binturong Jawa, ntar dibawa sama kiper-kipernya. Dibawa masing-masing kiper mamalia ntar dibawa. Oke, jadi kebun Jawa. Lembang Paksu ini tidak hanya menawarkan melihat binatang dan memberi makan binatang, tetapi ada unsur edukasi. Betul, ada edukasinya. Gitu. Jadi binturong Jawa seperti apa ntar kita liatin ke audiens gitu. Terus ntar misalnya ular, terus ada lutung, lutung Jawa tapi masih yang ukuran kecil, bayi lutung yang udah apet sama kipernya, seperti itu ntar kita kasih lihat itu. Oke. Jadi dia bisa tahu. Setelah itu baru ada show elang. Show elang ya, eagle show sama eagle. Ya. Jadi ntar pegang tempat, ntar kasih daging, ntar nyamber. Setelah itu ntar pakai topi, taruh dagingnya di atas, sambar. Ntar jenis-jenisnya ada di situ. Elang dari perairan seperti apa, elang dari pegunungan seperti apa. Elang apa aja Pak? Yang seperti elang pegunungan itu seperti apa? Yang kayak elang bondol. Elang bondol yang kepalanya putih. Ya, the bondol eagle that attract you. Yes, I noticed that we were next door at the food court, like it mentions there, and happened to look over and see the handler moving away with the bald eagle, and I was like, oh. But not, I couldn't, it was too far away for me to tell. I was thinking it was an American bald eagle, but it was not. It's an Indonesian bald eagle. Yeah, yes. Indonesian bald eagle. There is similar but not same. Not same, yeah. Cousins. Cousin. Ya. Jadi pada saat Mr. Anthony di sana di dekat, ada food court juga Pak ya di sana ya. Ada food court di sebelah food court ini tempat show ini. Betul. Jadi tempat show ini. Dan di situ ada yang namanya elang bondol yang kepalanya putih ya. Yang menjadi kalau di Amerika tuh itu lambang negara Amerika ya. Elang bondol. Padahal jenisnya beda. Beda jenisnya. Beda ya. Oke. Ya, tuh. Jadi ada show burung elang juga di sana yang bisa dilihat di tiap weekend jam 11 sampai jam 11 sampai dan jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore. Ada 2 jam. Luar biasa. Oke, next. Next-nya. Nah, ini feeding white lion. White lion feeding. White lion feeding, nah itu yang ini kemarin pas kebetulan Irfan lagi main, Irfan Hakim. Oh, Irfan Hakim kemarin ada juga. Sering ke dia. Sering ke situ. Ya dia juga satu pecinta binatang ya. Betul. Punya aviary yang luar biasa besar. Betul. Itu oke, next. Nah, ini si kuda poni baru kuda poni. Ya, kita bisa lihat di sini perbandingannya dengan anak kecil mungkin kira-kira umur 3 tahun, 4 tahun ya. 4 tahun ya, 4 tahun. 4 tahunan. Nah, kudanya begitu kecil dan sangat kecil. Saya di Indonesia sudah beberapa kali melihat kuda poni jadi beberapa tempat. Ini yang terkecil yang pernah saya lihat, Pak. Yang terkecil ya betul-betul ya, kadang mungkin hampir sama-sama anak umur 4 tahun. 4 tahun ya tingginya 60-70 cm ya. 70 cm. 80-an lah. 80-an ya, 80 cm. Sangat kecil dan sangat lucu. Ini boleh nih. Boleh ke sana. Bayar 20.000 juga. Kasih mahal. Worth it. Worth it ya. Oke, next. Nah, ini ada restoran ya. Kita ada restoran, ada kafe, ada food court. Jadi kita ada beberapa tempat lah. Food court, masakan Nusantara. Di Sunggundung, Sunda. Untuk Neoket Cafe dia agak ke western, dia
ada barnya gitu. Preston, you burger. Oh yes, Ya, the burger was ya, enak. burger. Terus ada Chinese food di mari makan. Terus ada bakso loreng. Ya, oke lah kita lumayan komplit. Oh ya, lumayan komplit ya tempat makannya, Oke. jadi nggak akan kelaparan ya Betul. setelah Terus keliling-keliling. standnya juga banyak, kita makanan yang ringan Iya. ya banyak. Dan di sana tuh disediakan skuter ya. Ya, Kalau yang ada nggak kuat skuter, jalan. bisa penyewaan skuter Ada sama penyewaan skuter. mobil golf. Oke. Gitu. Oke. Next. Next ya. Nah ini restoran yang lainnya. Ya. Ada es krim dan lain sebagainya. Oke. Oke. That's Oke. Nah ini Pak Iwan, Ya. ada beberapa pertanyaan kita seling dulu dengan pertanyaan-pertanyaan ya dari audiens. Nah pertanyaan-pertanyaannya nanti akan terpilih siapa yang mendapatkan merchandise, kaos Pak Su Lembang dan free tiket masuk ya. tiket masuk. Free tiket masuk, tidak termasuk feeding tiket enggak? Enggak, Masuk aja. masuk aja. Sudah masuk bayar. Tapi worth it, jangan salah, worth it. Bayar 20.000 feed harimau. Ya, 25. Oh 25 feed harimau itu untuk foto-foto selfie ya. Bagus. Bagus sekali ya, luar biasa gitu. Jadi tidak semua orang bisa feed harimau gitu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan. Ini dari Pak Akam. Satu, Bu Ben, Lembang Zoo ada berapa jenis hewan yang dipamerkan? Tadi sudah Jadi ada, udah ya, sudah ada 185 jenis. 185 spesies. jenis ya. Nah, dari Pi Mei, Park and Zoo tempat rekreasi buat keluarga. Saya sudah beberapa kali ke Park and Zoo, cucu semua betah suka ke Park and Zoo, tempat bersih dan nyaman. Sip. Terima kasih Bu Pi Mei. Dari Cipeng, selamat malam, mau tanya kalau Lembang Park Zoo termasuk untuk penangkaran juga? Ya, sudah dijawab Ya. tadi ya, sebagai lembaga konservasi dan untuk penangkaran. Nah, dari Yuliana Ong, selamat malam, mau tanya apa keunikan Lembang Zoo daripada Bonbin yang lainnya? Oke, untuk ini kita konsepnya dari awal tuh modern zoo ya. Modern Zoo ya. Jadi udah pasti beda dengan zoo misalnya kayak yang sudah pernah ada. Jadi kita dibikinnya tuh jadi nggak terlalu full kandang. Jadi cuma setengah, kadang cuma pagar. Ya. Kan kayak di Australia kita cuma pagar, tapi untuk keamanannya terjamin. Terus kita juga mungkin konsepnya itu Bavarian, jadi warna-warni kan. Jadi ada toiletnya kita bentuk rumah, segala macam. Jadi oke lah, Instagramable sih. Instagramable. Jadi untuk yang aktif di medsos, ini tempat yang sama binatang eksotiknya kita. Binatang eksotik ya. Yang mungkin nggak dijumpain maksudnya di kebun binatang. Di kebun binatang yang lain. Nah di kebun binatang yang lain tidak ada feeding harimau. Ya. Ya. Jadi tidak bisa saya foto feeding harimau, Instagramable itu ya, dapat poin. Betul. Dapat poin, jarang itu loh di kebun binatang yang lain ya. Oke. Dari El Gunawan ya, izin tanya Pak, apakah di Lembang Zoo ada wisata edukasinya? Ada, tadi sudah dijawab. Edukasi tentang binatang-binatang endemik Indonesia ya. Dikenalkan seperti tadi binturong Jawa dan lain sebagainya ya. Kedua, apakah ada rencana dibuka night safari, Pak? Mungkin kedepannya ya. Kita kan masih kita total lahannya 25 hektar. Kita baru kerjakan 10 hektar. 10 hektar. Kita masih ada 15. Wah, 15 hektar lagi, mungkin night kita safari. Akan next-nya di sana perkembangannya. Ya, ditunggu aja. Oke, alright ya. Oke, dari Yusef Halandi, terima kasih kepada semua pembicara dan moderator. Izin bertanya, apakah pertimbangan owner Park Zoo membuka wisata binatang? Apa masih ada peluang untuk usaha dan wisata? Bagaimana untuk binatang yang import dan penyesuaian di alam Bandung? Nah ini kita belum bahas. Kita kan dari Afrika panas. Terus ada beberapa binatang seperti marmoset, ya tropikal ya kalau marmoset, ya cita di tempat panas.
mereka bagaimana cara mengadaptasinya? Itu kita biasa kalau baru datang, kita tuh ada namanya, sebelum datang lah ya, kita lihat dulu yang datang apa nih. Contoh marmoset. Kita akan setting kandangnya itu sesuai suhunya dia. Suhu di tempat aslinya dia. Aslinya berapa kita cek, terus kita sesuaikan di tempat kita. Kita kan di tempat kita tuh dingin. Nah, jadi kita malam itu kita cek pakai temperatur suhu. Orang kita kiper sama dokter hewannya. Misalnya jam 10 dicek berapa derajat. Ntar malam jam 2 dicek sampai jam 5 subuh. Oh, tetap dicek terus-terusan. Baru dari situ butuhnya misalnya 30 derajat misalnya. Itu ternyata kalau malam bisa sampai 12 derajat. Di sana. Otomatis kita settingnya di lampu. Main di lampu. Seperti itu. Jadi kita setting itu. Ini nggak bisa dingin nih. Lampunya kita bikin biar stabil di 30. Seperti itu. Termasuk yang kita dan lain-lain, kita di kandang tidurnya itu ada itu. Ada lampu. Betul. Untuk penghangat ya. Ya itu. Jadi jangan sampai citanya ngederek-dek gitu. Betul. Karena pasti udah perubahan kan. Ya, di sana panas, ke sini dingin, nah itu kita sesuaikan itu. Ya, jadi sudah disesuaikan semua kandangnya, kondisi kandangnya dan lain sebagainya. Terus dari Ibu Nancy Setiawan, apakah di Paksu ada koleksi jerapah? Selama saya di sana tidak ada jerapah rasanya. Memang belum ada ya? Emang belum ada, tapi kita udah bangun tempatnya. Kandangnya kita udah bangun. Kita lagi proses, maybe coming soon lah. Coming soon, ada jerapah ya? Kita udah jadi sih tempatnya. Udah jadi tempatnya. Oke, itu import berarti kan? Import. Hasil breeding dari farm sana. Artinya kita juga harus membeli dari farm sana kan? Iya. Berapa Pak harganya kalau boleh tahu? Saya mau beli 1. Mungkin ini mah baru kurang lebih ya. Ya. Mungkin kalau yang kecil mungkin di 200-an, 250. Yang kecil anaknya? Karena kan nggak bisa yang besar kirim. Jadi karena kalau nggak salah kalau di pesawat tuh paling tinggi tuh sekitar 3 meteran ya. Jadi harus di bawah itu. Pakai kargo pesawat Pak dikirimnya. Biasa. Dia masuk ke Indonesia di karantina kenapa? Di karantina dulu. Di Hotel Bintang. Hotel Bintang. Sekarang udah nggak karantina. Kemarin kan ada 14 hari ya. Nggak usah. Oke ya. Juga ini ada dari Pimei kembali ya. Mohon maaf minta penjelasan apakah di Park and Zoo ada prokesnya, misalnya di kandang binatang ada penyemprotan desinfektan. Karena dikhawatirkan binatang juga bisa tertular COVID. Kalau tamu kan harus pakai masker, cuci tangan, atau ada vaksin untuk binatangnya. Maaf kalau saya minta penjelasan karena umumnya yang datang kan bawa anak kecil yang umumnya belum divaksin. Jadi mungkin yang ditakutkan oleh Ibu Pimei ini nanti ada orang COVID menular kepada binatang, binatangnya menular kepada anak-anak. Nah, itu gimana, Pak? Oke, kalau untuk prokes kita udah pasti ada. Untuk kipernya pun kita selalu ada aturannya pakai masker dan sarung tangan. Oke, kipernya ya. Jadi untuk misalnya dia berinteraksi, contoh kan yang lebih ininya yang pernah diberitakan tuh harimau ya. Jadi pernah ada ya berita bahwa singa Pak yang kena singa ya. Nah, itu kita selalu infokan ke kiper untuk yang jenis kucing. Ya di luar kucing juga gitu ya. Kita selalu pakai masker kipernya dan sarung tangan, hand glove. Untuk itu. Terus untuk penyemprotan disinfektan udah pasti ada itu setiap hari. Oke. Nggak juga di kandangnya, kita di area juga setiap hari kita ada. Untuk penyemprotan disinfektan. Jadi untuk kita oke lah. Aman. Aman ya. Jadi dan semua karyawan kita udah sampai booster kita karyawan semua. Semua karyawannya udah di booster semua. Dan apakah ada pengecekan rutin Pak terhadap karyawan? Antigen? Ya. Ada. Seminggu sekali. Seminggu sekali colokin hidungnya Pak? Iya, betul. Itu kita. Oke ya. Jadi aman untuk mengenai COVID. Dan lagi pula sekarang kelihatannya sudah menurun sekali ya. Ya, menurun. Karena tinggal kemarin terakhir tuh 2.000. Ya. Dari 60 sekian ribu ya. Jadi sekarang bisa disebut cukup aman dan juga mungkin Lembang Paksu open air. Ya betul, kita kan outdoor. Outdoor ya.
Jadi safe aman. for COVID. Ya, oke. Terus selanjutnya dari Pak Lucius Lukas. Izin bertanya, berapa luas Lembang Paksu dan berapa koleksi binatang Lembang Paksu? Apakah dengan makin bertambahnya koleksi binatang akan perluasan lagi? Tadi sudah dijawab. Udah. Ya, jadi pertanyaan ini sudah dijawab. Dari Pak Ari Mulyono, selamat malam Pak Ridwan Kamil, KW. Wah, ini kayaknya temennya nih. Tapi memang mirip ya, mirip Pak Ridwan Kamil, mirip Kang Emil, cuman ini KW. Dan ini. Cilacap ya. Betul, asli Cilacap gitu. Jadi oke, izin tanya, apakah Pak Enzu menerima penitipan hewan? Kriterianya dan prosedurnya seperti apa? Terima kasih. Untuk itu tadi saya udah jelaskan sedikit ya. Kalau untuk lembaga konservasi itu nggak bisa langsung dari masyarakat ke kita. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi untuk yang dilindungi itu harus dia serahkan ke BKSDA dulu. Ntar pihak BKSDA yang ngasih ke kita. Mungkin maksud pertanyaannya begini Pak. Gimana? Jadi binatang kalau misalnya dilindungi itu kan memang harus ke BKSDA. Kalau yang enggak ini. Yang enggak dilindungi gitu. Nah. Misalnya saya punya musang nggak dilindungi kan? Musang dilindungi. Oke. Tupai, oke, squirrel. Ya, squirrel. Saya punya tupai nih. Saya mau keluar kota Pak. Nah ini saya mau titipin ke Lembang Paksu. Oke, berarti di luar yang dilindungi. Di luar yang dilindungi. Kalau di luar yang dilindungi, biasanya infokan dulu ke kita binatangnya apa. Soalnya gini, kalau di kita kan di apa istilahnya ditaruh di exhibit. Di exhibit. Jadi ya. Belum tentu yang baru itu kalau ditaruh di luar tuh istilahnya nggak berantem dengan yang udah ada gitu. Oke, karena kalau enggak kan otomatis bakal ditaruhnya di karantina. Nah, sedangkan space karantina itu kan sebenarnya hanya untuk sementara seperti itu. Oke. Jadi bisa diinfokan terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Siapa tahu misalnya kita ada, karena kalau ada binatang baru itu harus ada penyesuaian dengan yang udah lama. Nggak bisa langsung. Kalau pisah kandang? Kalau pisah kandang kan otomatis kita harus buat lagi kan. Buat kandang lagi, biaya lagi. Nah, itu. Tapi ide yang bagus, Pak. Karena kan sekarang yang di Indonesia tuh banyak sekali orang memelihara binatang peliharaannya seperti tupai terbang dan lain sebagainya. Mau keluar kota pusing. Betul. Mau titip mana? Titip teman sana sini. Biasanya kalau di kita mah enggak yang titip ya, ntar bulan depan saya ambil. Nah, itu mah kita enggak terima. Kalau dia hibah ngasih, terima. Nah, itu kita masih binatangnya apa? Kita jenisnya banyak enggak? Kalau misalnya banyak, mungkin kita nggak terima atau gitu. Ke BKSDA nyerahin. Kan BKSDA bisa dilindungi, bisa enggak juga. Enggak juga ya. Jadi pertanyaannya dari Pak Ari Mulyono itu bahwa jawabannya enggak bisa. Kalau penitipan aja kita enggak bisa ya. Jadi bukan sebagai hotel ya. Iya. Oke. Selanjutnya dari Ibu Zita Fitri. Bu Fitri, Pak mau tanya, satu, apakah pengunjung diperbolehkan untuk bawa buah-buahan atau kacang-kacangan buat kasih makan binatang di sana? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Karena kita ada istilahnya yang buat di feeding kita udah ada makanannya. Jadi yang udah sesuai sama mereka. Kan takutnya bawa makanan sendiri. Jadi si binatangnya nggak diet ya? Kebanyakan kacang, nanti kolesterol naik. Yang makan kacang misalnya primata, dia ngasihnya ke burung unta. Ke yang lain. Jadi tidak boleh bawa buah-buahan atau kacang-kacangan. Iya. Dulu dari sempat luar. ada yang bawa makanan koi. Kita pun kan kasihnya maksudnya yang biasa ini. Takutnya dia bawa sendiri. Berbeda. Terus si koinya mencret gitu. Iya. Jadi ya? kita nggak kasih. Ntar kalau ada apa-apa kan ya. Jadi tidak boleh. Diperbolehkan. Nomor 2-nya, apakah binatang-binatang di Lembang Paksu dikembangbiakan? Tadi sudah dijawab. Lembaga konservasi ya dikembangbiakan atau disteril ya? Enggak di steril ya. Steril nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita kan lembaga konservasi untuk maksudnya mengembangbiakan, memperbanyak. Melestarikan. Nomor 3, apakah Lembang Paksu bersedia menerima hibah binatang-binatang dari warga? Sudah dijawab tadi. Tergantung binatangnya apa. Ya. Selanjutnya dari Bu Nancy Setiawati. Tolong tanya, saya pernah mengalami kejadian di Bird Park Malaysia.
Pas saya sedang selfie dengan seekor burung merak, tiba-tiba salah satu anting dipatuk lalu dimakan, ditelan ya. Untungnya saat itu saya memakai anting yang bukan model yang sulit dilepas dari telinga. Tetapi saya pikirkan bagaimana saya dapat menolong si merak agar selamat. Sebab saat itu situasi sedang sepi, seharusnya apa yang saya harus lakukan setelah itu, kiper dan lainnya tidak terlihat. Terima kasih. Nah, mungkin kalau ada kejadian seperti itu, dia bisa infokan misalnya ke security. Kalau nggak ada kiper di tempat gitu ya, Oke. security atau ke pusat informasi lah istilahnya. Oke. Jadi infokan apa kejadiannya, mungkin ntar nextnya akan diinfokan ke dokter hewannya. Mungkin ntar dia bisa di ronsen, di apa bu. Soalnya kan tadi anting ya. Ya anting Nah, itu. ditelan. Yang penting kita udah infokan, ntar yang bertindak selanjutnya dari pihak zoo-nya. Di pihak zoo, Betul. jadi dari pihak kesehatan zoo Ya, ya, dokter di hewannya itu ronsen masih ada. Di betul ronsen nggak misalnya tertelan. nyangkut di mana gitu. Nah, ntar Bisa merekanya, dibedah ya. Betul, bisa dibedah. Bisa dibedah untuk diambil lagi antingnya. Yang lebih penting bukan, saya lihat Ibu Nancy lebih sayang meraknya daripada antingnya. Betul. Dia berpikir bahwa bagaimana nanti meraknya, bukan Ya. bagaimana anting saya. Betul. Itu berarti pecinta binatang. Pecinta binatang. Makanya harus diinfokan agar biar segera ditindaklanjuti. Segala ditindaklanjuti. Yang seperti misalnya, saya bawa apa namanya Anting. ini Earphone. ditelen Ya. burung unta gitu kan. Oke ya. Selanjutnya dari Pak Billy. Apakah apabila kita diserang oleh hewan, apakah di sana ada klinik untuk pertolongan pertama? Mengingat rumah sakit jauh dari lokasi. Ada. Ada ya, Kita ada klinik UKS. ya. UKS. Jadi UKS. Untuk kita ada Kesehatan di sana, sementara unit kesehatan sementara kita ya. ada. Jadi ada untuk oksigen, terus untuk dokternya kita ada, untuk tempat tidur dan lain-lainnya ada. P3K-nya. P3K ada, infus ada. Oh Kita ada, lengkap ya. Jadi lengkap. kita. Termasuk dokternya. Dokternya ada. Oke, jadi aman. Jadi bukan gara-gara diserang oleh hewan saja. Mungkin kalau ada pengunjung yang lari-lari terus jatuh. Kita ya, bisa itu bawa bisa ke sana dulu. ke sana. Free ya? Free. Oke, baik ya. Pak Billy sudah terjawab bahwa aman, Pak. Dari Bu Rebecca, prosedur untuk adopt exotic animal biasanya seperti apa? Apakah pengurusan izinnya susah? Ini banyak sekali pertanyaan ini. Adopt animal. So, mungkin kalau untuk di zoo mungkin nggak ada itu ya. Nggak ada ya? Animal nggak ada. Biasanya itu kalau yang bisa istilahnya kayak beli atau apa dari penangkaran yang legal. Itu. Jadi contoh kayak jalak Bali. Jalak Bali kan sekarang banyak yang breeding. Nah, itu bisa dibeli secara legal. Ada sertifikatnya. Ada sertifikat. Ada SAT-DN-nya untuk pengangkutan segala macam. Jadi disarankan mungkin kalau mau adopt exotic animal ya beli ke tempat yang legal. Di tempat yang legal. Aman. Oh iya, bicara tentang ini, bicara tentang jalak Bali. Saya pernah baca sekian tahun yang lalu, jumlah jalak Bali di habitatnya, di Bali Barat, itu hanya tinggal 25 ekor, Pak. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang yang berkembang biak sangat luar biasa itu bukan di habitat aslinya, ya di breeder ya. Di breeder, di penangkaran. Ya, sampai kan kalau nggak salah, di mana ya, di Jepang di mana, sampai punya ribuan kalau nggak salah ya. Iya. Kalau sekarang mah udah banyak. Sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Saya terakhir ke Bali, saya lihat di Titiles yang juga pelihara banyak binatang. Saya lihat jalak Balinya banyak banget. Saya tanya, Pak, itu jalak Bali breeding? Oh ya breeding, lihat aja ada ringnya. Itu ya bedanya ya. Bedanya. Ada ringnya. Itu dia kalau burung pasti pakai ring. Pakai ring. Nah itu istilahnya kalau ininya tuh ada. Kalau anjing stambum, nah ini ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Jadi bisa dicek itu ringnya. Oke. Dan itu bisa dibeli katanya. Bisa, itu legal. Legal. Karena penangkaran pun dia bisa ada sertifikat jualnya. Sama dengan arowana. Ya, red arowana. Red arowana. Ya, oke. Jadi untuk Ibu Rebecca, tapi sebetulnya tergantung exotic animalnya apa dulu. Betul. Ya, kalau harimau kayaknya ya susah. Ada juga sih yang punya ya. Ada cuma ya itu. Yang belum punya Pak, ada satu Pak, badak Jawa.
nggak ada yang punya. Punya. Ya, kebun binatang pun nggak ada yang punya ya, itu badak Jawa ya. Oke, kita punya badak loh, jangan salah. Di Pulau Jawa dan di ujung kulon. Ya. Ya, satu-satunya di dunia badak bercula satu, cula satu apa cula dua? Cula dua. Sumatera yang culanya satu ya. Oke, itu yang nggak ada. Ya. Oke, demikian Ibu Rebecca. Terus selanjutnya dari Pak Agus Sofyan, mohon info Pak, apakah harga tiket masuk sudah termasuk asuransi bagi pengunjung? Kalau ini asuransi kita ada. Asuransi kita ada. Asuransi Jadi, ada. istilahnya tiket kan udah biasa include sama asuransi. Oke. Asuransi ya. Tapi selama ini apa yang misalnya kejadian di kita pasti kita tanganin dengan baik. Tangani dengan baik ya. Jadi jangan khawatir. Oke, Pak Agus Sofyan. Dari Ibu Gracela, apakah ada acara malam amal untuk membantu sesama makhluk, Pak? Charity night gitu. Misalnya adain acara apa, terus ya hasilnya nanti untuk amal untuk menyumbang misalnya balai konservasi mana yang kekurangan dana dan kalau itu udah ada wadahnya. Udah ada wadahnya. Itu PKBSI, Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Oh gitu. Biasanya ya nggak wajib juga ya, cuma maksudnya itu udah ada Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Biasanya semua kebun binatang itu bergabung di situ. Termasuk kita pun ada di situ. Jadi ntar kayak kemarin pandemi, pihak mereka yang akan galang dana dan akan di istilahnya anggotanya mana nih yang perlu. Oke. Jadi Gitu. sudah ada wadahnya ya. Buat Grisela demikian, Bu Grisela ya. Selanjutnya dari Ate Mulyono. 1. Hari dan jam berapa waktu yang tepat agar tidak terlalu ramai di dalam. 2. Akses mana sebagai alternatif agar tidak terkena macet walau weekend. Oke, yang pertama itu jam datang ya. Kalau mau nggak terlalu ramai, udah pasti pagi. Subuh. Pagi. Biasa kalau weekend itu ya kita buka jam 8. Itu orang jam 7 biasa udah ada yang di situ. Udah ngantri, Pak. Jam 7 setengah 8 kita belum buka, cuma mereka udah pada ngantri. Udah nunggu. Udah nunggu. Karena mungkin biasanya dia nggak mau terlalu ramai. Jadi ngejar pagi. Betul, ngejar pagi itu untuk weekend. Untuk weekend. Kalau weekday, karena sekarang mungkin mau munggahan gitu ya, jadi agak ramai. Jadi jangan terlalu siang lah, di bawah jam 11 lah. Itu masih belum. Weekday buka jam 10 kan? Jam 9. Oh jam 9. Ya. Jadi sebaiknya jam 9 udah ada di sana. Iya, jam 9, jam 10 udah ada di sana. Jadi belum ramai, begitu ramai pulang. Ya. Oke. Kalau nggak suka ini. Tapi untuk kalau yang pertanyaan kedua, jalan alternatif ya. Itu lewatnya Sersan Bajuri aja. Sersan Bajuri, masuk dari Sersan Bajuri sampai Parongpong baru turun lagi sedikit, belok kanan. Turun dikit 300 meter lah. Daripada ke Lembang dulu ya? Iya, kalau lewat atas kan lewat Betrik ya. Iya, Betrik, Lembang. Itu pasti muter ke atas dulu baru turun. Iya. Oke. Jadi bisa lewat Sersan Bajuri atau lewat Ciwaruga. Ya. Ya, ada 2 alternatif jalan itu Ciwaruga. Mungkin bisa dicari di Google lah. Di Google. Oke ya. Terus selanjutnya Bapak Alvin Effendi, apakah ada penginapan atau hotel konsepnya seperti Jatim Park? Apa ada Hyacin, Makau di Paksu, Lembang? Oke, kalau saya jawab yang kedua dulu ya. Ya, oke. Hyacin Makau kita nggak ada. Karena apa ya? Satu, mahal. Ya, seharga Pajero itu. Itu satu. Terus apa ya istilahnya, emang biasa kalau Hyacin Makau atau yang lain emang sukanya kan buat free fly. Ya, free fly. Kalau di kita kan emang nggak di free fly kan, hanya untuk show ya. Pas amphitheater itu kita ada yang kita free fly kan. Itu Blue and Gold sama Catalina sama itu ada. Terus kalau tadi yang satunya, yang satu lagi ada ada penginapan hotel yang kalau penginapan konsepnya kayak di yang Jatim Park. Jatim Park. Kalau di dekat situ kita ada penginapan. Dekat situ, milik Paksu juga.
Ya Messi ini. Masih ya satu grup Satu dengan Pak grup. Zulembang. Kita ada Villa Diamond sama Villa Coklat. Cuma konsepnya nggak seperti Jatim Jatim Park, jadi Park. bukan di satu kawasan. Oke, di Tapi luar dekat kawasan. dari situ. Tapi nginep di situ dapat free tiket. Nginep di situ ada diskon buat ke Lembang Zoo. Oh, ada diskon Itu. untuk ke Lembang Zoo Kalau ya nginep buat di Villa Diamond. Villa Diamond ya buat Pak Ntar bisa Alvin. dicek di IG. Oke, ada IG-nya, terus juga bisa dicari di Google ya. Nah. Oke, selanjutnya dari Bu Rosyani. Apakah pengunjung yang datang harus sudah divaksin dosis kedua? Kalau untuk itu biasa kita scan di Peduli Lindunginya. dulu. Nah, Ntar kita cek, misalnya misalnya saya baru vaksin sekali nih, boleh nggak Pak? boleh aja. Boleh aja. Boleh aja. Asal prokes. Prokesnya diperhatikan. Diperhatikan. Soalnya kan kadang kita tiap hari saya tuh ada anak prokes. Jadi untuk mengingatkan pakai Jadi ada petugas yang khusus petugas mengingatkan khusus pengunjung. Betul. Ya seperti kemarin Pak, ada yang nggak pakai masker, ada yang negur. Betul, ada yang negur kan. Cuma emang Oke. yang penting kita udah mengingatkan gitu. Kadang kan ada, aduh ngap, ada entar Pak. Nah, Oke. kita udah mengingatkan itu dari kitanya. Oke, dari Pak Alvin Effendi lagi, ya. Memungkinkan nggak Pak dibuat aviari besar yang lebih besar dari Jurong Bird Park di Singapura? Menurut saya koleksi burung Indonesia nggak kalah dengan yang di Singapura yang digadang-gadang sebagai aviari terbesar. Balik lagi ini Balik kepada lagi ya. Emang awal kita bangun pertama itu aviari itu Pak. aviari itu yang Aviari pertama dibangun. pertama yang kita bangunan jadi pertama itu. Oke, aviari itu. Mungkin kalau bikin lagi, mungkin ntar next-nya di yang 15 Lahan hektar yang itu, 15 lahan hektar baru. itu. Karena kalau untuk sekarang bikin lebih besar, mungkin di tempat yang sekarang udah ada itu nggak ada space lagi. Oh tuh sudah tidak ada Mungkin ntar space. 15 hektar lagi kita bisa kembangkan. Bisa ya, lebih besar dari Lebih besar lagi. Singapura Jurong Bird Betul. Park. Emang ya. di kita paling banyak burungnya, Burung, avesnya itu. Avesnya. Jenisnya Dari banyak mulai banget. Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Ya, terlebih di Indonesia Timur ya Pak ya. Oke, selanjutnya dari Bu Gabriela. Menjelang Hari Raya Lebaran, mohon infonya berapa kapasitas pengunjung di dalam Park and Zoo. Hal ini saya tanyakan untuk menghindari crowded di lokasi. Oke. Kalau untuk kapasitas sebenarnya kan dari 25 hektar itu kita baru bangun 10. Jadi kapasitas kita kan masih pakai 50%. Oh, jadi masih. saya karena kalau di PPKM kan masih level 3 kamu. Iya, masih level 3 belum dicabut. 50% itu bisa di 10.000. 50% 10.000. Jadi, artinya begitu pengunjung udah mencapai 10.000, penjualan tiket dihentikan. Itu nggak akan pernah bersamaan di 10.000 di satu tempat. Karena kan dari pagi itu udah keluar masuk itu maksimal kan, maksimal capacity. Maksimal capacity ada orang 10.000 orang di dalam bareng ini. bisa segitu. Tapi kan ya namanya keluar masuk nggak pernah ya. Itu nyampe 10.000 di satu nggak pernah jam yang sama gitu. Nggak pernah. Nah ini kan Lebaran nanti Pak. Lebaran mungkin bisa membludak. Oke. Apa antisipasinya Pak? Antisipasinya udah pasti jalan alternatif kita udah ada. Untuk misalnya kan kita keluar masuk satu arahnya Kolonel Masturi. Kita ada jalan yang misalnya kalau depan agak crowded kita ada jalan lain. Oh ada jalan itu alternatif ya sudah disiapkan. Itu. Jadi jangan khawatir ya. Jadi biar kan biasa kadang aduh ntar macet kesananya pulang macet. Nah kita ada jalannya ada 2. Oh oke jalannya ada 2 ya. Oke selanjutnya dari Bu Rebecca kembali. Apakah memungkinkan untuk mengadakan perayaan seperti ulang tahun di Park Zoo Lembang atau pre-wedding mungkin? Pre-wed kita ada. Ada. Udah ada paketnya. Ada paketnya. Ada paketnya pre-wed. Pre-wed sama onta, burung onta. Di aviari. Oh aviari oke. Itu yang free-nya. Ini. Ntar kalau sama yang lain ntar tinggal diinfokan mau sama harimau apa bisa, sama. Ya itu jangan yang hewan buas. Oh jangan hewan buas, hewan jinak. Yang dulu biasa pakai kuda, dulu ada kita kuda ada poni. Kuda besar. Oh, kuda besar. Nah, mungkin sekarang bisa sama kuda poni. Oh, kuda poni. Seperti itu aviari, mungkin bisa foto di mobil kuning, di mobil Batman. Nah, itu banyak kok kita tempatin. Nah, ini yang mengenai perayaan ulang tahun. Nah, perayaan ulang tahun kita boleh. Misalnya kemarin juga ada. Jadi tinggal diinfokan misalnya mau ulang tahun. Tapi biasanya mereka tuh
kalau di kita tuh info dulu biasanya. Oh, info Saya mau dulu. ngadain karena kan kalau di resto tertentu tuh kita nggak bisa di weekend. Nggak bisa di Karena weekend, takutnya kan ya penuh ya. Penuh kalau di Jadi, sewa dia atau Mm-mm. misalnya di booking, ntar yang lainnya enggak. Nggak Jadi enak. biasanya sih kebanyakan orang datang bawa kue misalnya mau ntar nyari tempat misalnya di bawah itu Di boleh. kafe kucing atau di Betul. mana gitu boleh ya. Betul. Boleh. Jadi tapi Paksu sendiri tidak menjual paket Enggak. ulang tahun. Ulang Nggak tahun ada. enggak. Itu biasanya misalnya kayak kemarin di Lisung Gunung, dia reservasi di Lisung, kan ada paket makannya. Nah, ntar dia boleh ngerayain di situ. Oh, boleh di seperti situ. itu. Jadi tinggal menghubungi Ya. Paksu Lembang. Ya. Kita bisa DM atau di WhatsApp. Ada DM, ada WhatsApp. Oke. Nah, selanjutnya dari Lien, ya Bu Lien mungkin. Maaf, hari raya nanti apakah ada kenaikan harga tanah masuk? Ya, untuk ntar kita infokan lah. Kita kan ada di Instagram ya. IG, jadi IG. di follow aja IG-nya. IG-nya Follow apa, aja Pak? IG-nya. IG-nya Lembang_Paksu. Lembang_Paksu. Jadi Itu di situ IG-nya ntar Lembang_Paksu. Ya, Itu di gampang situ ingat. ntar ada kenaikan tapi nggak besar. Nggak besar ya, Nggak besar. buat THR ya. Iya. Oke, Masih alright. terjangkau. Ya. Jadi sekian pertanyaannya. Oh, ada satu tadi terlewat. Email udah ya. Oke, Pak. Jadi kesimpulannya bahwa kebun binatang itu tidak untuk menyiksa hewan ya. Malah hewan tuh dimanjakan. Betul. Dimanjakan dan betul-betul dikembangbiakan. Ya, dirawat dengan baik lah. Ya, dirawat Makanya dengan nggak baik. dikurangin. Soalnya kayak gajah ya, pas datang ke kita itu kita selalu ukur kan, sebulan sekali. Itu kenaikan loh, berat badan dia naik. Emang ditimbang, Pak? Ditimbang. Kalau gajah tuh nggak ditimbang, tapi kita ukur kan. Oh, ukur Ada lingkar perut. ukurannya. Ya, lingkar perut, tinggi, ada hitungannya. Ya, Oke. 3 ton, 2,5 ton. Oh, bisa kehitung ya. Bisa. Oke. Jadi ya untuk seperti ini organisasi Scorpio Wildlife yang melakukan aksi di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016 bahwa kebun binatang tuh menyiksa binatang. Kurang setuju. Kurang setuju. Ya, karena banyak yang membuktikan kalau di kebun binatang itu mereka lebih umur panjang, Pak. Oh, lebih panjang, lebih panjang, terjamin kesehatannya terjamin. ya. Contoh harimau mungkin kalau di hutan misalnya terjerat jebakan segala macam kan udah pasti. Kalau yang sakit gitu dia nggak mungkin ada dokter hewan. Nggak bisa dia datang ke puskesmas. Gitu, aduh sakit ke puskesmas nggak mungkin. Kalau di kita kan tiap minggu tiap bulan itu kita cek untuk misalnya ambil darahnya, cek. Oke. Ada kelainan nggak misalnya. Kalau dia nggak mau nafsu makan, kita ada treatment. Kasih vitamin, kasih tadi apa gitu. Pak Iwan mengatakan bahwa kandang harimau yang itu kaca itu ya dilengkapi juga dengan kawat listrik. Ya. Nah itu nyiksa dong Pak? Enggak, itu kan buat alat kejut kalau misalnya dia ada berusaha misalnya mau keluar atau apa di bagian pinggir aja. Oh oke. Jadi itu sih terserah harimau. Ya. Tapi biasa kalau dia udah nyentuh, dia nggak akan ke situ lagi. Oh gitu. Jadi dia udah ada pengalaman, kena itu nggak akan mau ke sana lagi. Betul. Ya, itu kan salah satu animal welfare, maksudnya untuk keselamatan. Oke. Jadi sekarang ya kesimpulannya bahwa salah satu contoh yang paling konkret adalah burung jalak Bali. Ya, kalau semua burung jalak Bali yang dipelihara terus kita lepas liarkan di Bali Barat, belum tentu bisa sampai ribuan ya Pak ya? Belum tentu. Itu apa ya, kalau di farm kenapa bisa jadi banyak? Nah berarti kan emang dirawat. Dirawat. Dan di breeding. Kan? Oke. Kasih vitamin, kasih ini. Jadi Pak Iwan tidak setuju bahwa kebun binatang seluruh dunia tuh binatangnya dilepas liarkan? Nah itu ya ada ini Pak Teddy. Jadi misalnya saya
ngajuin untuk satwa koleksi. Hmm. Mereka ntar bakal menilai, datang ke kita, bakal dicek ini bisa untuk dilepas liarkan atau tidak. Nah, mereka ada ininya. Oh, ada kriterianya. Ada kriterianya. Kalau nggak bisa dilepas liarkan, kasih ke kita koleksi. Itu. Ya. Dan binatang yang sudah di breeding dan sudah di kandang dilepas liarkan malah mati. Malah mati di sana. Itu. Oke, sekarang kembali ke Mr. Anthony. Do you agree that whole zoo in the world release the animal? Oh, Because the animal lives. No, I would not agree. Not agree. No. There are situations where the animals are better off in a good habitat at a zoo than being released. Oke. Jadi Pak Mr. Anthony sebagai animal rescuer dan pecinta binatang juga tidak setuju bahwa binatang di kebun binatang itu dilepas liarkan. Karena di kebun binatang modern, semua binatang tuh terjamin makanan ataupun kesehatannya. Ya, seperti itu. Oke, nah ini untuk terakhir. Pak Iwan ada statement penutup Pak dari Lembak Paksu. Kalau dari saya mungkin gini ya, kita untuk lembaga konservasi kan kita melestarikan agar istilahnya anak cucu kita itu lihat binatangnya nggak hanya misalnya contoh harimau Sumatera aja, nggak cuma pasti pelajaran terus baca oh ini gambarnya ya. Tapi dia bisa itu lihat langsung, nggak bisa lihat langsung seperti kejadian itu Tasmanian Devil ya, ini apa Tasmanian Tiger yang punah. Yang hanya tinggal videonya satu. Betul. Nah, kan ya kita namanya nggak melestarikan kan. Kita bisa melestarikan dengan cara kita tidak memelihara di rumah. Di rumah istilahnya. Tapi di lembaga konservasi. Betul. Kalau misalnya punya atau apa, pengen melihat berkembang biak dengan baik, mungkin bisa diserahkan ke BKSDA. Biar BKSDA yang memberikan misalnya ke lembaga konservasi mana. Ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang tidak setuju bahwa binatang dikurung di kebun binatang itu sebetulnya ada kelebihannya juga. So, what is your closing statement for this? Well, I've really enjoyed the time that I got to spend there, and I just wanted to ask you when you get back to Park Zoo, please say hello to Sissy the cheetah. If she's ever visiting Bandung, tell her to call me and come and hang out. Closing statementnya Mr. Anthony masih pengen ke Paksu katanya, artinya Paksu sangat menarik, ya sangat menarik untuk wisatawan mancanegara ataupun untuk keluarga dan lain sebagainya. Oke, di sini akan saya umumkan pemberi pertanyaan yang mendapat hadiah merchandise dari Lembang Paksu yaitu berupa kaos dan tiket masuk gratis ya. Oke, yang pertama dengan Ibu atau Pak Cipeng ya. Nanti bisa menghubungi sekretariat inti untuk pengambilan hadiahnya ya. Satu Bu Cipeng, kedua Bu Yuliana, ketiga Pak Gunawan, keempat Pak Yusef Halandi, kelima Bu Nancy Setiawati, keenam Pak Lucius Lukas, 7 Pak Ari Mulyono, 8 Bu Sita Fitri, 9 Bu Neni Setiawati, 10 Pak Billy, 11 Bu Rebecca, 12 Pak Agus Sofyan, 13 Ibu Gracelia, 14 Pak Ate Mulyono, 15 Pak Alvin Effendi, 16 Pro Yandi, apa ya? Sorry kalau ada salah pengucapan ya. Ke-17 ada Bu Gabriela, ke-18 Pak atau Ibu Lin, ke-19 Bu Pimei, ya, oke. Jadi untuk yang tadi saya sebutkan namanya bisa menghubungi sekretariat inti di nomor telepon 0856 240 548-nya 3 kali.
Ya, saya ulangi 0856 240 548-nya 3 kali. Ya, untuk tadi yang namanya disebut bisa mengambil merchandise dan tiket free dari Pak Zu. Oke, demikian. Terima kasih sekali Pak Iwan atas waktunya. Ya, thank you very much with your time, Mr. Anthony Layton. Thank you. Ya, from North Carolina. North Carolina, USA. Ya, beliau pakai baju inti juga. Anggota inti juga. Oke, ya, demikian acara malam ini, sampai di sini saja. Terima kasih atas waktu dan perhatian para pemirsa. Selamat malam, sampai berjumpa lagi di minggu depan dengan acara yang lain. Oke, terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu untuk semuanya. Salam inti.